Bab 551, ada apa denganmu hari ini? Menatap mereka saat mereka pergi, Tang Wulin menghancurkan otaknya, tapi tetap saja dia tidak tahu apa yang seharusnya terjadi. Mungkinkah ada seseorang yang saya kenal di Star Luo kontinen? Mustahil, itu adalah bintang Luo benua untuk menangis dengan suara keras. Petik 1. Benaknya bingung, Tang Wulin tidak kembali ke akademi. Dia akan berangkat ke benua bintang Luo, dan dia harus mengunjungi Tang Sek. Dia sekarang adalah prajurit kulit putih dari Battle Soul Hall Tang Sekte. Dia harus memberitahu mereka jika dia akan pergi jauh dari sekte untuk waktu yang lama. Sejak dia bergabung dengan Battle Soul Hall, dia telah menerima banyak sumber daya budidaya, tetapi sekte Tang tidak pernah memberinya misi. Ketika dia menjual logam palsu ke sekte, dia bahkan mendapat poin kontribusi bonus. Dapat dikatakan bahwa ia menerima banyak manfaat tetapi tidak pernah memberikan imbalan apapun. Paling tidak yang bisa dia lakukan adalah memberitahu sekte itu bahwa dia akan pergi selama 1 tahun. Bepergian ke sekte Tang seperti mengendarai kereta ringan di jalan yang akrab. Tang Wulin menemukan aula pertempuran Master Guo Xiaoxu segera. Ya, kami sudah sadar bahwa Anda akan pergi ke benua bintang Luo. Amati lebih banyak dan lebih sedikit berbicara saat Anda di sana. Jaga diri Anda, dan kembalilah kepada kami dengan aman, kata Guo Xiaoxu dengan senyum tipis. Ingatlah untuk membawa lencana prajurit kulit putihmu. Saat dia mengatakan ini, Guo Xiaoxu mengeluarkan sebuah surat dan menyerahkannya kepada Tang Wulin. Jika Anda jauh dari benua Douluo, Anda tidak akan dapat menghubungi kami melalui komunikasi jiwa. Bawalah surat ini ke cabang Tang Sekte di benua bintang Luo dan berikan kepada orang yang bertanggung jawab di sana. Jika Anda butuh sesuatu, hanya meminta bantuan mereka. Petik 2. Hah, Tang Wulin sedikit terpana. Hall Master, maksudmu kita memiliki orang-orang dari Sekte Tang di benua bintang Luo? Guo Xiaoxu tersenyum. Bagaimana menurutmu? Tidak hanya di Star Luo kontinen, kita bahkan memiliki orang-orang kita di Heaven Dao kontinen. Bukan hanya kita, jaringan spirit pagoda lebih luas dari kita. Beberapa organisasi tidak dapat dihentikan oleh benua. Tentu saja, Akademi Shrek adalah pengecualian. Akademi tidak mau berkembang sendiri. Petik 2. Dia memandang Tang Wulin dengan mata dalam. Kamu masih muda, sebaiknya kamu melihat apa yang ada di luar sana dan memperluas wawasanmu. Kamu lebih mantap dibandingkan dengan teman-teman sebayamu, dan kamu harus ingat untuk tetap tenang tidak peduli apa yang datang kepadamu. Jangan lupa bahwa ada tombol khusus di belakang lencana Battle Soul Hall Anda. Ketika Anda dalam kesulitan, cukup tekan tombol itu. Jika ada anggota sekte di sekitar Anda, mereka akan segera datang untuk menyelamatkan Anda. Petik 2. Baiklah, jika Guo Xiaoxu tidak mengingatkannya, Tang Wulin akan lupa tentang fungsi khusus dari lencana prajurit putihnya. Setelah keluar dari sekte Tang, Tang Wulin menatap langit. Cuaca hari ini hanya sedikit suram. Mari kita berharap bahwa aku akan mendapatkan sesuatu dari perjalanan ini ke benua bintang Luo. Tang Wulin menghela nafas. Menurut rencananya, ia seharusnya menembus peringkat 40, mendapatkan jiwa roh kedua dan cincin jiwa keempat, dan menjadi pandai besi peringkat 6 sebelum ia berangkat ke benua bintang Luo. Namun, dia hanya mencapai tujuan menjadi pandai besi peringkat 6, dan bahkan itu melalui pintu belakang. Dia sedikit tertekan. Berpikir tentang baju perang, Ye Xinglan hanya 3 potong dari 1 set lengkap, sementara semua orang hanya memiliki 1 potong baju besi masing-masing. Tang Wulin tidak memiliki masalah dengan ini. Setelah Ye Xinglan menjadi Master Armor pertempuran 1 kata, keterampilan dan kecepatan penempaannya akan meningkat pesat, dan kemudian akan menjadi sepotong kue bagi teman-temannya untuk menjadi Master Armor pertempuran 1 kata. Dia sudah menyiapkan paduan roh untuk semua orang. Mereka bahkan bisa terus membuat armor perang sementara di benua bintang Luo. Dia mengeluarkan alat komunikasi jiwanya dan memutar nomor Gu Yue. Apa masalahnya? Suara Gu Yue datang dari speaker. Gu Yue, bisakah kamu mendapatkan tiket masuk ke platform roh kenaikan? Platform roh perantara, maksudku, tanya Tang Wulin. Gu Yue menjawab, saya kira begitu. Apa yang Anda rencanakan? Tang Wulin berkata, saya sudah berlatih keras akhir-akhir ini, tetapi saya tidak melihat peningkatan. Saya ingin pergi dan mengeluarkan tenaga. Kemungkinan besar saya tidak akan mencapai peringkat 40 sebelum kita pergi, setelah semua. Saya akan lebih baik melenturkan anggota tubuh saya. Petik 2.
Di mana kau sekarang? Gu Yue bertanya. Aku di markas Tang Sekte. Gu Yue berkata, tunggu aku. Aku akan bergabung denganmu, dan kita akan pergi ke sana bersama-sama. Tang Wulin tersenyum. Kedengarannya seperti sebuah rencana. Petik 2. Tak lama kemudian, taksi jiwa berhenti di depan Tang Wulin. Gu Yue melambai padanya. Dia pergi dan masuk ke dalam mobil. Taksi jiwa menuju mantap ke arah Pagoda Roh. Apakah kamu ikut dengan saya ke platform roh kenaikan? Tang Wulin bertanya dengan rasa ingin tahu. Gu Yue mengangguk. Itu keren. Tang Wulin menyeringai dan dengan santai memegang tangannya, tetapi Gu Yue menariknya kembali seolah-olah dia baru saja disetrum oleh listrik. Apa yang salah? Tang Wulin tercengang. Mereka selalu memiliki sedikit kontak fisik ketika mereka bersama, dan Gu Yue tidak pernah bertindak seperti ini sebelumnya. Hanya pada saat itu dia hanya menyadari bahwa Gu Yue bukan dirinya yang biasanya. Matanya tampak lebih dingin. Tidak pantas bagi pria dan wanita untuk saling menyentuh tangan satu sama lain. Silakan harga diri, kata Gu Yue datar. Tang Wulin bingung. Lalu kenapa kamu tidak mengatakan itu ketika kamu memegang tanganku atas kemauanmu sendiri? Ekspresi Gu Yue tumbuh canggung. Dia menoleh ke jendela dan mengabaikannya. Tang Wulin menggaruk kepalanya. Jadi perkataan bahwa hati seorang wanita seperti jarum di dasar samudra itu benar. Apa yang terjadi di benua ini? Dia diam juga. Taksi jiwa meninggalkan kota Shrek dan melaju cukup lama sebelum tiba di markas Spirit Pagoda. Sepanjang jalan, Gu Yue dan Tang Wulin diam. Tang Wulin tidak ingin memulai percakapan hanya untuk dihina. Gu Yue membayar ongkosnya dan keluar dari taksi. Dia berjalan menuju markas Spirit Pagoda, dengan Tang Wulin buru-buru mengikuti di belakangnya. Dengan lencananya, Gu Yue membawanya ke markas. Setelah berada di kota Shrek begitu lama, Tang Wulin selalu berkultivasi di akademi dan tidak pernah datang ke platform kenaikan spiritual di sini. Ini hanya ide acak yang dia miliki hari itu. Ketika dia masih di Issea City, kemampuan tempur mereka yang sebenarnya adalah buah dari pelatihan pada platform kenaikan roh. Platform kenaikan roh dari markas Spirit Pagoda berada di bagian belakang kompleks. Duo berganti elevator 2 kali sebelum mereka tiba di tujuan. Gu Yue membawa Tang Wulin melalui 2 gerbang keamanan dan mereka tiba di ruang logam. Layar yang akrab dan kapsul kedap udara menyambut mereka. Platform kenaikan roh menengah, tolong, kata Gu Yue kepada staf di ruangan itu. Baiklah, staf tidak bertanya apa-apa, tetapi dia menatap Tang Wulin dengan pandangan ingin tahu. Tang Wulin bertanya pada Gu Yue dengan suara lembut, berapa harga kenaikan platform roh menengah di sini? Gu Yue meliriknya ke samping dan menutup mulutnya. Dia pergi ke salah satu kapsul kedap udara. Tang Wulin sedikit mengernyit. Apa masalahnya? Dia tidak ingat pernah melintasinya hari ini. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan datang ke platform roh kenaikan. Jika mereka merasa tidak nyaman satu sama lain, mereka hampir pasti tidak akan dapat melakukan sinkronisasi nanti. Ini akan menjadi tebakan yang sulit untuk berapa lama mereka bisa terus melakukannya. Karena dia ada di sana, dia akan mengambil kesempatan untuk melepaskan. Dia pergi ke kapsul dan tertutup rapat. Berbagai instrumen pemindaian menjadi hidup. Tang Wulin menutup matanya. Tubuhnya saat ini jauh lebih kuat dibandingkan ketika dia pertama kali datang dari Issea City. Pusing segera mengenai dirinya ketika gelombang energi mencapai tubuhnya. Setelah beberapa menit, Tang Wulin merasakan tubuhnya menjadi ringan dan dia bisa menghirup udara segar. Dia membuka matanya dan segera melihat Gu Yue tidak jauh darinya. Mereka dikelilingi oleh hutan lebat. Sepertinya tidak ada perbedaan dari ketika mereka memasuki platform kenaikan roh di Issea City. Tang Wulin mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri di samping Gu Yue. Pada saat yang sama, matanya yang waspada mengamati sekeliling mereka. Meskipun sudah lama sejak dia pergi ke platform kenaikan roh, kewaspadaannya tidak berkurang sedikitpun. Mereka bisa saja menghadapi bahaya besar kapan saja di sana. Mereka harus berhati-hati dengan setiap langkah yang mereka ambil. Gu Yue berdiri di belakangnya. Matanya yang diam menatap pemuda remaja jangkung dan lurus di depannya, yang tampaknya hilang. Tang Wulin bertambah sedikit setelah 6 bulan. Bahunya melebar dan dia menjadi lebih tampan. Dia tumbuh menjadi pemuda yang baik. Tang Wulin, sekarang mendekati 15 tahun, sudah 180 cm. Selain kekanak-kanakan di wajahnya, dia tampak hampir seperti orang dewasa. Sebagai monitor kelas 1, ia kuat dan gagah.
Pengagumnya dari kelas 1 dan 2 tidak banyak kekurangan. Tang Wulin adalah satu-satunya yang tidak menyadari semua ini. Dia menyibukkan diri dengan berkultivasi dan menempa, menghabiskan sedikit waktu berinteraksi dengan orang lain. Gu Yue bahkan berpikir bahwa cara Wu Shiduo memandang Tang Wulin agak aneh. Apakah aku benar-benar tidak tahu bagaimana rasanya menyukai seseorang? Untuk apa kamu melamun? Ada apa denganmu hari ini? Ketika Tang Wulin berbalik, dia melihat dengan kaget bahwa Gu Yue tidak mengikutinya. Dia masih berdiri di tempat aslinya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bingung. Dia bisa mengabaikan emosinya yang aneh barusan, tapi ini adalah platform kenaikan roh menengah dan mereka bisa berada dalam bahaya besar kapan saja. Jiwa binatang tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena mereka tidak siap. Gu Yue tidak mengatakan apa-apa dan berjalan diam-diam ke sisinya. Apa kamu baik-baik saja? Tang Wulin bertanya lagi, kali ini tanpa menyalahkan dalam nadanya, hanya perawatan lembut. Dia bahkan berusaha menyentuh dahinya. Aku baik-baik saja. Gu Yue mendorong tangannya dengan lembut. Tang Wulin menatapnya dengan mata bingung. Dia kemudian berbalik dan terus berjalan. Bab 552, Kawanan Babi Hutan. Dia dan Gu Yue memiliki kekuatan spiritual dari alam laut roh. Indera mereka sangat tajam. Mereka bisa melihat gerakan apapun dalam radius 50 meter. Gu Yue mengangkat tangannya dan lampu hijau menyelimuti tubuh mereka, membuat mereka lebih gesit. Tang Wulin merasa lega bahwa dia tampaknya kembali normal. Jika kita akan tinggal sampai besok pagi, kita akan memiliki sekitar 15 jam untuk dihabiskan di platform kenaikan roh. Mari kita berada di jalan kita dan melihat bagian yang lebih dalam. Pada tingkat mereka saat ini, binatang buas biasa bukanlah ancaman bagi mereka. Tang Wulin tidak punya rencana untuk naik cincin jiwanya kali ini. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan beberapa binatang buas yang kuat untuk melampiaskan frustrasinya dan melepaskannya. Kekuatan spiritualnya menghubungkannya dengan tanaman di sekitarnya, dan inderanya segera meningkat. Meskipun tingkat peningkatan kekuatan jiwanya jauh dari ideal bahkan setelah menghabiskan 6 bulan pelatihan di tempat kultivasi khusus, ikatan Tang Wulin dengan tanaman telah tumbuh lebih kuat. The Blue Silver Grass seperti perpanjangan inderanya karena menyampaikan kejadian tempat yang jauh baginya. Di kejauhan, cahaya redup berkilauan di udara. Tang Wulin mendekatinya dengan cepat. Dia maju selangkah dan melompat. Lampu menyusut dan langsung pindah. Itu tampak seperti burung. Tang Wulin jatuh dari langit dan memberitahu Gu Yue. Dia tidak punya niat memburu binatang jiwa lemah. Mereka mempercepat langkah mereka dan melanjutkan perjalanan mereka. Tiba-tiba, gemuruh rendah datang dari depan. Kedengarannya seperti guntur, tetapi tampaknya jauh. Tang Wulin berlutut dengan satu kaki dan meletakkan telinganya ke rumput Blue Silver di tanah. Dia diam-diam fokus, merasakan getaran. Ketakutan. Apa yang dia rasakan adalah ketakutan mentah yang ditransmisikan dari Blue Silver Grass yang jauh. Sepertinya kawanan binatang. Kita harus memanjat pohon, Tang Wulin segera berkata kepada Gu Yue di sampingnya. Dia berjalan cepat menuju Gu Yue, meletakkan lengan kanannya di bawah kedua miliknya dan melompat. Menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track, ujung jari kakinya mengetuk pohon, dan dengan gerakan lain, dia mendarat di cabang yang tebal dan kuat dengan Gu Yue di lengannya. Gu Yue bersandar di batang pohon. Tang Wulin berpegangan pada cabang yang lebih tinggi untuk memantapkan dirinya. Menilai dari suaranya, mereka sepertinya menuju ke arah kita. Ada cukup banyak dari mereka. Tang Wulin sedikit mengernyit. Gemuruh rendah seperti ini hanya bisa datang dari sekelompok binatang buas. Jiwa binatang pasti sangat besar, atau mereka tidak akan bisa membuat suara keras seperti itu. Seperti yang diharapkan, gemuruh semakin dekat, semakin keras seperti itu. Ekspresi Tang Wulin sedikit berubah. Kelompok binatang apa ini? Bagaimana mereka bisa menciptakan kehebohan seperti itu? Boom, 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 boom. Menginjak-injak gemuruh tampaknya menyebabkan seluruh hutan bergetar hebat. Itu membuat mereka merasa firasat. Ketakutan terdaftar di wajah Tang Wulin. Alisnya diikat erat. Garis ungu melintas di matanya dan dia melihat ke arah suara melalui kanopi. Ekspresinya berubah dengan cepat. Ini buruk. Aku khawatir kita dalam masalah. Ini adalah kawanan berlian boar. Diamond Boars adalah binatang jiwa komunal, dan Diamond Boar yang lebih heboh lebih menakutkan daripada singa atau harimau. Mereka adalah makhluk besar dan kepala mereka sekuat besi. 3 pasang taring anjing mereka seperti sekop dengan poin ekstra tajam.
Ketika mereka berlari liar, mereka memiliki kecepatan serudukan yang luar biasa. Bahkan binatang buas yang kuat pun tidak ingin berada di pihak penerima babi hutan ini. Mereka memiliki sekitar 15.000 kg kekuatan. Gigi Diamond Boars terbuat dari bahan berkualitas sangat baik. Mereka keras, kompak, dan cocok untuk digunakan sebagai alat ukiran. Itulah sebabnya di masa lalu, spesies makhluk buas ini punah sejak awal. Namun, dalam platform roh kenaikan, mereka diciptakan kembali dengan sempurna. Boom, boom, boom. Booming tidak hanya dihasilkan oleh kuku-kuku yang menghentak babi hutan. Mereka juga merupakan hasil dari penebangan pohon. Diamond Boar yang dewasa dapat mencapai berat 2 ton dengan panjang tubuh lebih dari 5 meter dan tinggi 2 meter. Dalam penyerbuan, kekuatan dampak langsung tidak dapat dibayangkan. Pohon-pohon biasa tidak bisa menghentikan langkahnya. Tang Wulin berbalik untuk melihat pohon tempat dia dan Gu Yue berdiri, dan dia menangis dalam hati. Pohon ini terlihat tidak lebih dari 100 tahun, dan dia takut bahwa pikirannya hanya berlanjut sampai ke titik itu ketika Diamond Boars mendekati mereka. Jauh sekali, pohon-pohon besar tumbang satu persatu. Bau kawanan menyambut hidung mereka. Tang Wulin melihat bahwa Diamond Boar terkemuka itu besar. Rambutnya hitam kehijauan dan berdiri seperti jarum besi. Itu 2 kali lebih besar dari Diamond Boar yang dewasa, dan di mana ia berlalu, pohon-pohon besar tumbang. Tentunya, ini pasti keberuntungan yang terburuk. Mereka baru saja masuk ke platform kenaikan roh menengah dan mereka sudah menghadapi bahaya ini. Gu Yue, berhati-hatilah. Yang bisa ia harapkan sekarang adalah babi hutan tidak akan menghampiri mereka. Namun, keberuntungan tampaknya tidak ada di pihak mereka. Saat dia melihat, babi hutan besar di depan berlari cepat ke arah mereka. Ledakan, pohon itu tidak tahan dampak dari Diamond Boar dan jatuh dengan keras. Dengan kilatan cahaya perak, Gu Yue sudah berteleportasi di udara bersama Tang Wulin. Namun, mereka masih agak jauh dari pohon berikutnya dan dia tidak dapat berteleportasi langsung ke pohon itu. Jika dia membawa seseorang, jarak teleportasi Gu Yue akan terpengaruh. 2 bilah Blue Silver Grass menyerang tepat pada waktunya. Tang Wulin melengkungkan punggungnya dan menggendong Gu Yue di punggungnya. Dia menarik rumput Blue Silver dengan paksa dan menggunakannya untuk melontarkan mereka ke pohon lain. Pada saat itu, pohon tempat Tang Wulin mengikat bilah Blue Silver-nya ditabrak oleh babi hutan lainnya. Seperti yang lain, itu mulai turun. Ketika situasi berubah semakin berbahaya, pikiran Tang Wulin menjadi lebih jelas. Menggunakan tangannya untuk mengayunkan Blue Silver Grass, dia mengayunkan dirinya sendiri. Kemudian, dia melepaskan Blue Silver Grass-nya dan bergulat di pohon lain di udara. Pohon-pohon terus berjatuhan ketika kawanan babi hutan maju. Tang Wulin mengikuti panduan Blue Silver Grass-nya saat ia membawa Gu Yue dan terus mengubah arahnya di hutan. Efek The Blue Silver Grass, Bin, dimanfaatkan penuh oleh Tang Wulin dalam situasi saat ini. Dia melakukan yang terbaik untuk mengendalikannya sehingga dia dan Gu Yue tidak jatuh. Gu Yue menempel di punggungnya dengan tangan erat di lehernya. Kakinya yang panjang bersilang di pinggangnya dan kedua tubuh mereka saling menempel. Dia bisa dengan jelas mendengar detak jantung Tang Wulin yang stabil dan kuat. Jelasnya, dia tidak kehilangan ketenangan dalam menghadapi kesulitan mereka saat ini. Dia menghadapi bahaya di depannya dengan hati yang tenang. Perasaan aman itu membuat Gu Yue secara tidak sadar memalingkan kepalanya dan meletakkan pipinya di bahunya saat dia menutup matanya. Angin menderu saat berhembus. Dia memeluk tubuh hangatnya, yang membuatnya merasa aman. Rasa dingin di matanya dan wataknya yang suram tampaknya lenyap tanpa jejak saat senyum tipis terukir di wajahnya. Mereka masih punya banyak waktu sebelum sesi berakhir. Terlepas dari apa yang terjadi selanjutnya, dia akan menikmati dirinya sendiri. Hei, bisakah kau meringankannya? Kau mencekikku. Keluhan Tang Wulin mencapai telinganya. Rupanya, Gu Yue tidak memperhatikan seberapa erat dia berpegangan. Dia dengan cepat melonggarkan cengkeramannya. Bagaimana mungkin aku bisa mencekikmu dengan lengan kurusku ini? Tang Wulin menarik rumput Blue Silver dan mengubah arah sekali lagi. Keduanya melompat di udara. Dia merasa seperti monyet ketika dia berayun dari pohon ke pohon, tetapi dia mulai menikmati sensasi. Dia tidak bisa menahan tawa. Aku hanya daging segar. Kamu harus melindungiku. Gu Yue mendecakkan lidahnya dan meninju bahunya. Kawanan Diamond Boar akhirnya melewati mereka dengan meninggalkan jejak yang berantakan.
Tang Wulin menarik rumput Blue Silver untuk terakhir kalinya dan mengirim keduanya ke udara. Dia mendorong batang pohon dengan ujung jari kakinya dan melompat. Keduanya kemudian jatuh lurus ke tanah. Spasial, kata Tang Wulin kepada Gu Yue. Pada saat ini, jika Gu Yue menggunakan retreat spasial dengannya, mereka bisa segera menghancurkan kejatuhan mereka. Namun, Gu Yue tidak menunjukkan tanda-tanda menggunakan keahliannya, dan hanya mempererat cengkeramannya pada tubuhnya. Bab 553, Naga Tuan yang menakutkan. Hei, Tang Wulin tersentak kaget. Dia sudah mendarat di permukaan. Pada saat yang tepat kakinya menyentuh tanah, dia tidak punya pilihan selain berguling dengan Gu Yue segera. Kekuatannya mengesankan, terutama karena dia berhasil meniadakan 70% dari kecepatan jatuh mereka ketika mereka mendarat. Dia berpegangan pada Gu Yue saat mereka terus berguling-guling di lantai, rumput lembut membantu meredam kejatuhan mereka. Sesaat berlalu ketika mereka berbaring di sana setelah berhenti total. Tang Wulin berbaring di rumput Blue Silver, ekspresinya dipenuhi dengan ketidakberdayaan sementara Gu Yue berbaring di sampingnya dengan senyum manis di wajahnya. Apa yang terjadi denganmu hari ini? Kau bertingkah sangat aneh, kata Tang Wulin agak tak berdaya. Gu Yue berbicara sambil tersenyum, ada beberapa hari dalam sebulan ketika seorang gadis berperilaku seperti itu. Bersorak untuk Anda jika Anda dapat memahami segalanya di dunia ini. Beberapa hari apa itu? Tang Wulin berbalik dan melihat ke arah Gu Yue. Dia tidak bisa membantu tetapi tertegun melihat senyum di wajahnya. Beberapa hari itu memang, pipi Gu Yue memerah. Aku tidak mengerti, jawab Tang Wulin bodoh. Tidak perlu bagimu untuk mengerti, balas Gu Yue dengan tidak menyenangkan. Tang Wulin menatapnya dengan bingung. Bisakah kita tetap melanjutkan? Jika tidak, maka kita mungkin juga menarik diri. Kamu tidak bekerja denganku di sini, dan itu terasa mengerikan. Gu Yue memutar matanya ke arahnya. Baiklah, aku tidak akan macam-macam denganmu lagi. Sementara itu, mereka tiba-tiba menyadari bahwa langit yang semula cerah tiba-tiba menjadi gelap. Mereka berbalik dan melihat ke bawah tanpa sadar. Keduanya langsung ngeri dengan apa yang mereka lihat. Itu adalah kepala Humongous, menurunkan ke bawah saat melihat sepasang manusia kecil di tanah dengan mata sebesar tangki air. Makhluk macam apa ini? Tang Wulin menarik Gu Yue saat mereka berguling dan melompat tanpa ragu sedikit pun. Tidak ada banyak penutup karena begitu banyak pohon baru saja ditabrak oleh kawanan babi berlian. Mereka bisa dengan jelas melihat seluruh bentuk makhluk yang menjulang ini. Itu adalah raksasa setinggi 60 meter dengan tubuh seluas bukit. Ada sisik hitam keabu-abuan tebal yang menutupi seluruh tubuhnya, masing-masing dengan bentuk tidak beraturan. Kepalanya yang mengerikan hampir seperempat dari panjang tubuhnya, dan sepasang mata kolosalnya sedikit bingung ketika melihat manusia-manusia yang tampak begitu kecil. Itu menyeret ekor yang tebal dan kuat di belakang punggungnya, dan mulutnya yang agak menganga cukup besar untuk menelan bahkan yang terbesar dari Diamond Boar yang pernah mereka temui sebelumnya. Tang Wulin memarahi dirinya sendiri secara diam-diam. Kenapa dia tidak menggunakan akal sehatnya? Tentu saja, makhluk di hutan ini yang mampu membuat kawanan Diamond Boar lari untuk hidup mereka tentu tidak akan mudah untuk ditangani. Gigi putihnya yang mengerikan, setajam pisau di dalam mulutnya yang besar, berlumuran darah segar. Jelas bahwa makhluk itu baru saja berburu sesuatu. Mengaum, tanpa sepatah kata pun, monster itu melebarkan mulutnya dan mengeluarkan raungan mengamuk yang mengguncang langit dan bumi. Suara dentumannya berubah menjadi gelombang suara menakutkan yang langsung menuju Tang Wulin dan Gu Yue. Ini sangat kuat, tidak ada cara baginya untuk menentukan peringkat binatang jiwa musuh ini karena sejauh Tang Wulin ingat, tidak ada binatang jiwa seperti ini. The Overlord Dragon, itu adalah penguasa Elemental Dragon. Suara Gu Yue bergema di telinga Tang Wulin. Dengan kilatan cahaya perak, mereka berdua menghilang ke udara. Ketika mereka muncul kembali, mereka berdiri di sebelah pohon tumbang. Tang Wulin bertanya dengan lembut, apakah kamu yakin makhluk ini adalah naga unsur? Aku yakin. Aku tidak menduga binatang seperti itu ada di platform kenaikan roh. Naga Overlord seharusnya sudah binasa di zaman kuno. Itulah sebabnya tidak ada pengantar untuk itu di buku pelajaran kita sekarang. Aku membacanya di perpustakaan platform kenaikan roh. Overlord Dragon yang sudah dewasa sepenuhnya setara dengan keberadaan naga raksasa. Saya pikir yang satu ini memiliki basis budidaya 10.000 tahun, tetapi bahkan binatang jiwa 100.000 tahun biasa belum tentu lebih kuat. Kita dalam masalah besar sekarang.
Ia memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Petik 2. Ayo berjuang untuk kesempatan terakhir. Jika garis keturunanku tidak mempengaruhinya maka kamu harus segera melarikan diri dari medan perang. Saat Tang Wulin berbicara, dia mendorong pohon di sampingnya dan melompat dengan cepat ke udara. Sudah, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Overlord Dragon mendekat. Itu adalah makhluk yang sangat besar namun, tidak membuat suara ketika berjalan. Ini juga alasan mengapa mereka tidak merasakan kehadirannya sebelumnya. Mengaum, suara gemuruh naga yang berani keluar dari mulut Tang Wulin. Dia melompat ke udara dan melepaskan esensi darahnya secara instan. Itu adalah tubuh naga emasnya. Gelombang tebal esensi darah segera meledak. Fluktuasi Golden Dragon Bloodline-nya melonjak ke atas ketika dia dengan sengaja membalikkan esensi darahnya. Telapak tangannya terangkat ke langit saat kepala naga emas raksasa muncul. Itu naga emas mengejutkan surga. Golden Dragon Shocks the Heavens yang diluncurkan oleh Tang Wulin tidak ditujukan pada Overlord Dragon. Sebaliknya, itu ditujukan ke langit. Dia bisa merasakan bahwa dia benar-benar tidak mampu melawan makhluk yang dihakimi oleh ukuran binatang itu dan deskripsi Gu Yue. Dia benar-benar diungguli, jadi satu-satunya kesempatan adalah untuk mengintimidasi itu. Dia hanya bisa berharap ini akan memberinya cukup waktu untuk melarikan diri. Golden Dragon Shocks the Heavens mampu melepaskan esensi darahnya pada skala terbesar, jadi dia tahu bahwa keberhasilan rencananya bergantung pada satu gerakan ini. Seperti yang diharapkan, Overlord Dragon sudah ada pada mereka ketika Tang Wulin melompat. Sepertinya binatang itu belum pernah melihat manusia sebelumnya dan mendekati karena penasaran, tidak terburu-buru untuk menyerang. Gelombang kekuatan jiwa yang dipancarkan oleh Tang Wulin dan Gu Yue terlalu lemah untuk mengancamnya, jadi rasanya tidak perlu menyerang balik. Mengaum, Overlord Dragon mengangkat kepalanya dan meraung marah mendengar suara gemuruh naga pemberani Tang Wulin. Gelombang kejut yang kuat bahkan mengubah warna langit. Tang Wulin bisa merasakan esensi darah di lonjakan tubuhnya, tetapi diikuti dengan keinginan kuat untuk membebaskan dirinya dari segel Raja Naga Emas. Mengaum, yang mengejutkannya, kepala naga emas yang dibawa Tang Wulin dari naga emas mengejutkan surga yang meraung atas kemauannya sendiri. Dibandingkan dengan raungan Tang Wulin, raungan naga ini jauh lebih kuat, dengan cara yang superior. Bahkan ada perasaan membanjiri langit dan bumi. Suara aumannya jelas tidak sekuat suara Tuan Naga, tapi suara gemuruh yang jelas dan merdu itu tidak dikaburkan sama sekali. Tang Wulin bisa merasakan semburan energi keluar dari tubuhnya, mendorongnya ke atas dan untuk sementara menangguhkannya di udara. Kemudian, yang mengejutkannya, Overlord Dragon raksasa, yang tingginya lebih dari 60 meter, berbaring dan menundukkan kepalanya yang besar ke arahnya. Bintik cahaya keemasan bersinar di tengah kepala Overlord Dragon. Tang Wulin tertegun sejenak. Tiba-tiba, ada suara yang datang dari dalam dirinya yang sepertinya mengatakan sesuatu padanya. Dia tidak bisa memahaminya, tetapi tubuhnya melayang tak terkendali ke arah kepala raksasa Tuan Naga. Cahaya keemasan di tengah kepala Overlord Dragon bersinar lebih terang dan lebih cerah. Tang Wulin sudah bisa melihat bahwa itu tampaknya skala berbentuk berlian. Sisik pada tubuh Tuan Naga semuanya tidak teratur. Sebagian besar berbentuk oval atau setengah lingkaran. Hanya skala tunggal yang bersinar, berkilauan dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Itu adalah warna yang luar biasa dan berbentuk seperti berlian. Bentuknya persis seperti sisik Tang Wulin, dengan ujung dan sudutnya, dan penuh dengan tekstur. Ini, The Overlord Dragon mengangkat kepalanya yang sangat besar dan menatapnya dengan sepasang mata merah. Tang Wulin merasa sedikit gugup. Dia sudah bisa merasakan bahwa dia mampu mengambang sekarang, bukan karena kemampuannya sendiri tetapi dari kekuatan jiwa Tuan Naga. Makhluk itu benar-benar tangguh. Paling tidak, itu adalah yang paling kuat dari semua makhluk jiwa yang pernah dihadapi Tang Wulin sejauh ini. Seberapa efektif pengaruh garis keturunan saya di sana? Jantung Tang Wulin berdetak kencang. Meskipun dia mengandalkan kekuatan garis keturunannya untuk menekan banyak binatang jiwa sebelumnya, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi naga tuan dengan pangkat seperti itu. Pengaruh garis keturunan itu efektif pada semua binatang berjiwa naga dan jiwa bela diri, tetapi dibatasi oleh pangkat basis budidayanya. Sebagai contoh, garis keturunan Golden Dragon-nya mampu mempengaruhi Scarlet Dragon Douluo dan Blazing Dragon Douluo, namun kedua Douluo yang dihormati itu hanya sedikit terpengaruh. Dia mungkin bisa lebih mempengaruhi mereka jika dia menaikkan basis kultivasinya ke peringkat mereka. Naga itu menatap Tang Wulin.
Manusia dan binatang itu terkunci dalam kebuntuan. Tang Wulin sudah merenungkan dalam hatinya sekarang, jika dia dihancurkan oleh naga tuan, bagaimana penderitaan yang dideritanya akan mempengaruhi kekuatan spiritualnya. Meskipun kekuatan spiritualnya sudah naik ke peringkat laut roh sekarang, kejadian ini pasti tidak akan mengurangi rasa sakit yang dideritanya, dan mungkin itu bahkan akan memperkuatnya. Satu adalah pisau dan saya adalah ikan. Beginilah perasaan Tang Wulin saat itu. Dia hanya bisa mendorong kekuatan garis keturunannya dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan naga emas mengejutkan surga. Setetes keringat dingin mengalir di kepalanya. The Overlord Dragon melebarkan mulutnya perlahan. Karena kedekatannya, Tang Wulin dapat dengan jelas melihat bahwa masing-masing giginya yang besar memiliki panjang beberapa meter dan akan membutuhkan 2 orang untuk membungkus diri mereka di sekitarnya. Gigi putih mengerikan itu berlumuran darah dan potongan-potongan daging. Tang Wulin berpikir bahwa naga itu bahkan dapat mengkonsumsi bukit dalam satu tegukan saat ia menyaksikan mulutnya semakin melebar. Bab 554, Naga Tuan yang Hilang. Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Stresnya terlalu banyak. Tang Wulin sudah berpikir untuk menekan tombol melarikan diri. Setidaknya masih ada peluang untuk melakukannya sekarang. Namun itu juga pada saat ini dia terkejut menemukan bahwa tubuhnya lumpuh. Semburan energi yang tidak biasa terpancar dari tubuh Tuan Naga dan membentuk hubungan aneh dengan pembalikan esensi darahnya. Tang Wulin merasa seperti dipukul dengan mantra imobilisasi. Dia tergantung di udara dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia secara efektif dianggap tidak mampu melarikan diri dari platform kenaikan roh sekarang. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Dia hanya bisa melongo tanpa bisa berkata-kata ketika dia melihat mulut naga semakin melebar tepat di depan matanya. Dia bisa membunuhku hanya dalam satu tegukan. Tang Wulin tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya dikunyah oleh gigi-gigi serong itu. Sementara itu, Overlord Dragon bergerak. Kepalanya yang besar tiba-tiba didorong ke depan dengan mulut terbuka lebar. Ini sudah berakhir. Pikiran Tang Wulin benar-benar kosong. Dia bisa merasakan ketika gelombang kekuatan luar biasa menyembur, begitu kuat sehingga dia tidak bisa bernapas. Swoosh! Tang Wulin naik ke udara dan ada kegelisahan yang tak terlukiskan di dalam tubuhnya. Meskipun demikian, napasnya telah pulih, dan ia tidak merasakan sakit. Dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya saat dia dengan cepat menggeser kekuatan jiwanya untuk memperlambat kejatuhannya. Dia bisa dengan jelas melihat naga tuan menutup mulutnya saat dia jatuh. Lidahnya yang tebal baru saja tertarik ke rahangnya yang menganga. Dalam sekejap, seluruh tubuh Tang Wulin basah kuyup. Apa, itu tidak berusaha menggigitku tetapi menjilatku. Tang Wulin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia merasa lega seolah-olah dia baru saja secara ajaib lolos dari kematian. Kepala raksasa Tuan Naga menjorok ke depan tepat pada waktunya untuk menangkap Tang Wulin saat dia jatuh dari langit. Tang Wulin mendarat tepat ke skala emas berbentuk berlian. Tangannya didorong ke bawah untuk menstabilkan tubuhnya. Saat dia menekan skala emas, naga itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan memekakkan telinga yang mengguncang seluruh hutan. Tang Wulin tiba-tiba bisa merasakan emosi makhluk itu. Itu bersorak, itu sangat senang dan bersemangat. Entah dari mana, warna emas muncul di tubuh Tang Wulin. Tubuh naga emas melepaskan cincin jiwa berwarna emas yang lembut. Warna menyebar ke skala di dahi Overlord Dragon dan kemudian ke seluruh tubuhnya. Fluktuasi esensi darah di tubuh Tang Wulin tumbuh semakin kuat. Ke-14 segel yang belum dibuka bergetar sedikit. Sebuah kekuatan tak terduga memancar dari kedalaman esensi darahnya dan dilepaskan ke tubuhnya. Overlord Dragon yang besar tampaknya merasakan kekuatan saat perlahan berlutut, lalu berbaring tengkurap di tanah. Tang Wulin berdiri tanpa sadar dan kemudian melompat turun dari kepala naga. Setelah mendarat, dia berbalik untuk menghadapi makhluk besar itu dan mendapati bahwa seluruh tubuhnya sekarang berwarna emas. Apa yang terjadi setelah Tang Wulin yang mencengangkan itu? Overlord Dragon perlahan menutup matanya yang besar, dan Tang Wulin bisa dengan jelas melihat bahwa mereka dipenuhi dengan kelegaan saat mereka menutup. Segera setelah itu, tubuh raksasa mulai memudar. Aliran asap emas melayang keluar dari skala berbentuk berlian di dahinya dan terbang menuju Tang Wulin. Warna emas memenuhi udara dan menutupi seluruh tubuh Tang Wulin. Dia merasa seperti aliran kekuatan aneh yang sepertinya meresap ke dalam dirinya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa ketika kekuatan semakin kuat. Dalam sekejap, awan asap emas benar-benar mengelilinginya,
dan tubuhnya menyerap mereka seperti lautan besar. Gu Yue sudah berjalan keluar dari pohon di samping sebelumnya. Dia sedikit terkejut saat menyaksikan pemandangan luar biasa yang terjadi di depannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana saya bisa lupa bahwa Overlord Dragon adalah penguasa dari naga tanah karena garis keturunan Raja Naga Emas berjalan melalui tubuhnya. Itu tidak murni, tetapi itu satu-satunya. Awan asap emas bertahan selama lebih dari 10 menit sebelum berangsur-angsur menghilang. Visinya tidak lagi terhambat, Tang Wulin kagum menemukan bahwa Overlord Dragon raksasa telah menghilang. Seolah-olah itu tidak ada di sana sama sekali, jika bukan karena jejak kaki belakang yang sangat besar yang ditinggalkan naga itu. Tang Wulin merasa ada sesuatu yang berbeda di dalam tubuhnya, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya. Dia memusatkan pandangan batinnya, tetapi dia tidak bisa merasakan apapun. 14 segel Raja Naga Emas yang tersisa masih kokoh seperti sebelumnya dan tidak ada perubahan pada kekuatan jiwanya. Esensi darahnya masih riang tetapi tidak meningkat. Tanpa berpikir, ia melepaskan cincin jiwanya, tetapi tidak ada perubahan di sana juga. Jadi, apa yang terjadi dengan awan emas yang menyatu dengan tubuhnya? Apa itu tadi? Meskipun ini terjadi di platform kenaikan roh, hampir semua yang lain tidak nyata. Jiwa rohnya dan cincin jiwanya tidak ditingkatkan. Rasanya tidak ada yang pernah terjadi, namun Tang Wulin hampir pasti benar-benar ada sesuatu yang masuk ke tubuhnya. Sesuatu yang tidak bisa dia pahami. Setidaknya krisis yang dibawa oleh Tuan Naga telah berlalu. Tang Wulin menghembuskan nafas lega. Keinginan untuk melampiaskan perasaannya yang sebelumnya telah hilang karena keterkejutan. Sekali lagi, dia harus berdamai dengan kekuatannya sendiri. Dia masih tidak berarti di dunia ini, dan masih jauh dari menjadi salah satu elit. Karena itu, dia menduga bahwa bahkan Guru Wu akan melarikan diri jika dia menabrak naga tuan. Makhluk itu terlalu kuat. Tang Wulin berbalik untuk melihat Gu Yue yang berdiri di kejauhan dan menemukan bahwa dia juga menatapnya. Dia buru-buru berlari ke sisinya. Apakah kamu melihat itu? Bagaimana naga tuan menghilang? Apakah kamu tahu apa yang terjadi? Aku tidak merasa ada yang berubah dalam diriku, kata Tang Wulin bingung. Gu Yue menggelengkan kepalanya dan menjawab seolah-olah tenggelam dalam pikirannya. Aku hanya merasa bahwa itu menyatu denganmu dengan paling rela. Sama seperti bagaimana roh-roh dan jiwa menguasai kesepakatan ketika platform kenaikan roh pertama kali dibangun. Hanya bisa selesai ketika kedua pihak melakukannya dengan kehendak sendiri. Di sisi lain, kami sudah melakukannya satu sisi sekarang. Petik 2. Tang Wulin tertawa ketika berkata, masih tidak mungkin untuk berubah menjadi jiwa rohku, kan? Aku belum mencapai peringkat 40. Gu Yue tersenyum. Aku juga tidak tahu tentang itu. Ngomong-ngomong, bagaimana kita bisa mencegahnya membuatkan makanan untuk kita? Bagaimana kalau kita istirahat sebentar? Tang Wulin duduk di tanah. Tentu saja kita harus melakukannya. Kamu tidak tahu betapa takutnya aku sebelumnya. Aku ketakutan. Kita bahkan tidak tahan dengan suara aumannya, biarkan saja serangan frontal penuh. Biarkan aku beristirahat sebentar dulu. Aku ragu setiap makhluk jiwa lain akan berani datang ke sini setelah semua kemarahannya menderu sebelumnya. Sepertinya manajemen platform kenaikan roh ini bermasalah. Ini hanya platform kenaikan roh menengah, jadi bagaimana itu? Tang Wulin terputus ketika dia tiba-tiba merasa pusing. Seolah-olah langit dan bumi berputar, dan ruang di sekelilingnya tampak menjadi bengkok. Gu Yue merasakan hal yang sama. Keduanya mengenakan ekspresi terkejut sebelum semuanya memudar menjadi hitam saat mereka kehilangan kesadaran. Seluruh proses tampaknya sangat singkat. Ketika mereka sekali lagi membuka mata mereka, mereka menemukan bahwa mereka sudah berada di pagoda roh di mana mereka telah memasuki platform kenaikan roh sebelumnya. Penutup palka terbuka, dan Gu Yue memanjat keluar dari dalam. Apakah kita sudah dikirim kembali? Tang Wulin berbalik dan duduk. Dia terkejut melihat bahwa tempat itu dipenuhi dengan orang-orang yang berdiri di sekitarnya. Mereka dipimpin oleh guru Gu Yue, Leng Yaozu, wakil kepala spirit pagoda yang diberi judul Heavenly Phoenix Douluo. Tang Wulin duduk dan menemukan bahwa semua orang menatapnya. Tatapan Leng Yaozu terbakar saat dia menatapnya. Jangan panik, ada kecelakaan di pagoda roh. Kami akan menyelidiki sebentar. Datang dan ikuti aku, kalian berdua. Bab 555, Roh yang Pantang Menyerah Jiwa. Tang Wulin mungkin merasa cemas jika ada orang lain di sana, tapi dia benar-benar lega ketika melihat itu tidak lain adalah guru Gu Yue.
Ini bukan karena kepercayaannya pada Leng Yaozu, tetapi pada Gu Yue. Dia benar-benar tidak akan pernah percaya bahwa Gu Yue akan menolak untuk membantunya. Seluruh staf sibuk di platform kenaikan roh sementara Leng Yaozu membawa Tang Wulin dan Gu Yue ke kantornya. Aku melihat apa yang terjadi sebelumnya. Penampilan Tuan Naga di platform kenaikan roh menengah adalah kesalahan pagoda roh. Seharusnya itu adalah penjaga jalan antara platform kenaikan spiritual tingkat menengah dan lanjutan. Selain itu adalah penjaga terkuat. Karena keadaan tertentu, itu secara tidak sengaja melarikan diri ke wilayah luar. Pagoda roh hanya dapat melakukan kontrol terbatas atas binatang buas dengan peringkat seperti itu. Namun, Anda telah menyerapnya. Wajah Leng Yaozu menunjukkan ekspresi aneh saat dia memandang Tang Wulin sambil berbicara. Bahkan jika itu adalah kesalahan pagoda roh bahwa naga overlord muncul di area platform kenaikan spiritual menengah, paling banyak dia hanya perlu mengkompensasi tuan jiwa yang menabrak naga tuan setelah itu. Alasan dia pergi ke pintu masuk platform roh kenaikan adalah karena pemuda ini sebelum dia benar-benar menyerap naga tuan dengan cara yang agak membingungkan. Leng Yaozu segera bergegas ketika dia menyadari bahwa Gu Yue terlibat, dan kemudian dia melihat Tang Wulin sekali lagi. Dia telah tiba tepat pada waktunya untuk menyaksikan saat-saat terakhir ketika Overlord Dragon telah berubah menjadi asap dan sepenuhnya terserap ke dalam tubuh Tang Wulin. Yang mulia, apakah kamu akan percaya padaku jika aku memberitahumu aku juga tidak tahu apa yang terjadi? Tang Wulin berbicara dengan senyum dipaksakan. Aku percaya padamu. Ceritakan padaku bagaimana perasaanmu saat itu. Phoenix Surgawi Douluo tampaknya tidak curiga dengan kata-kata Tang Wulin. Lagi pula, di matanya, Tang Wulin masih anak yang baru berusia lebih dari 10 tahun. Selain itu, ia telah menjalani kehidupan yang bersih dan murni. Setelah Tang Wulin membantu teman-temannya mendapatkan jiwa roh mereka di panggung kenaikan roh sebelumnya, Leng Yaozu menyelidiki pemuda ini yang memiliki hubungan dekat dengan muridnya. Tang Wulin menjelaskan, tampaknya ada kekuatan tipe naga di garis keturunan saya, tetapi jiwa bela diri saya belum benar-benar terbangun. Dengan kata lain, ini adalah jenis kebangkitan yang berbeda. Energi dari garis keturunan saya mampu memunculkan kemampuan saya ini. Saya mampu menghasilkan efek penindasan pada sebagian besar binatang berjiwa naga, tetapi hanya dalam jumlah tertentu. Itulah sebabnya kami tidak dapat mengalahkan naga tuan sebelumnya, tetapi saya harus mencoba karena saya sudah memasuki platform roh kenaikan. Lalu dia tidak berusaha menyembunyikan apapun. Dia menceritakan semua yang dia rasakan, bersama dengan fakta bahwa tidak ada perubahan pada tubuhnya setelah menyerap naga. Leng Yaozu menatapnya dalam-dalam. Wulin, maafkan aku. Ini adalah kesalahan pagoda roh kita, tapi aku khawatir kamu harus melalui serangkaian inspeksi fisik karena keadaan aneh dari kejadian ini. Sebelum Tang Wulin bahkan bisa menjawab, Gu Yue berbicara dengan cemberut, tapi mengapa, guru? Pelatihan kami tentang platform kenaikan roh terganggu, dan Anda telah mengatakan pada diri sendiri bahwa ini adalah kesalahan pagoda roh kita sendiri. Mengapa dia harus dimasukkan melalui inspeksi ini? Petik 2. Leng Yaozu menatapnya tajam. Tentu saja akan mudah untuk menyelesaikan jika ini adalah insiden yang sangat sederhana. Kami bahkan akan menawarkan beberapa kompensasi. Namun, Anda perlu memahami bahwa binatang buas di platform kenaikan roh benar-benar ada, dalam arti tertentu. Tang Wulin terkejut segera setelah mendengar kata-kata ini. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa dia memahami misteri itu. Setelah melihat mata Tang Wulin melebar karena terkejut, Leng Yaozu tersenyum lembut dan berkata, "Jangan takut. Ini hanya beberapa inspeksi rutin. Sebenarnya, tidak apa-apa bagiku untuk memberitahumu bahwa banyak guru jiwa tingkat tinggi menyadari apa yang terjadi di platform kenaikan roh sebelumnya. Sebagian besar binatang jiwa yang Anda lihat di platform kenaikan roh adalah makhluk nyata. Kami menggunakan perangkat yang memungkinkan kesadaran spiritual Anda untuk membawa merek tubuh Anda ke dunia platform. Ketika Anda berada di dunia itu, energi dari setiap binatang buas yang Anda bunuh akan melekat pada kekuatan spiritual Anda dan merek tubuh Anda. Kemudian itu dibawa keluar menggunakan perangkat. Pada kenyataannya, binatang buas yang kalian semua lihat ada jiwa roh yang sebenarnya yang dibuat atau dikloning oleh spirit pagoda. Petik 2. Sumber pendapatan terbesar pagoda roh adalah penciptaan jiwa roh, namun pasti akan ada beberapa hasil abnormal dari proses ini. Produk cacat ini tidak dapat diserap oleh tuan jiwa secara langsung, tetapi kami dapat mengirim mereka ke kenaikan roh platform setelah proses kultivasi khusus.
Produk ini kemudian akan terwujud di hadapan Anda. Binatang jiwa dan karakteristik kekuatan jiwa dari tubuh utama mereka akan dikonversi menjadi energi murni yang diserap ke dalam cincin jiwa Anda setelah mereka dibunuh. Ini adalah asal mula dari platform roh kenaikan. Petik 2. Namun, tidak semua makhluk jiwa di platform kenaikan roh adalah produk yang rusak. Untuk meningkatkan platform kenaikan roh, terutama di tingkat menengah dan lanjutan, kami menambahkan beberapa jiwa roh buatan yang disempurnakan, dan juga beberapa jiwa roh nyata. Ini memastikan bahwa seluruh sistem lebih lanjut disempurnakan. Petik 2. Tangulin baru saja menyadari bahwa ini adalah asal mula platform kenaikan roh. Dia tidak bisa tidak mengagumi pagoda roh di dalam hatinya. Heavenly Phoenix Douluo menjelaskan dengan cara yang begitu sederhana, tetapi dia bertanya-tanya berapa banyak masalah teknis yang terlibat. Ini adalah inti dari kebijaksanaan pagoda roh selama ribuan tahun dan mega tahun sebelum platform kenaikan roh dibuat. Armor perang, jiwa roh buatan, dan platform kenaikan roh dikenal sebagai produk pembuatan zaman. Mereka telah berhasil meningkatkan kekuatan keseluruhan guru jiwa manusia untuk sebagian besar. Ini juga merupakan alasan utama bahwa binatang buas menghadapi kepunahan di hadapan Tuan Jiwa. Pagoda roh memainkan peran yang sangat penting dalam hal ini. Tangulin akhirnya lebih mengerti tentang pagoda roh setelah mendengarkan kata-kata Leng Yaozu. Yang mulia, jadi Tuan Naga yang kita temui sebelumnya adalah. Leng Yaozu menatapnya dengan tatapan yang dalam ketika dia berbicara. Itu adalah roh-roh yang nyata. Kita kenal sebagai roh-roh yang pantang menyerah. Jiwa roh yang pantang menyerah. Ini adalah pertama kalinya Tangulin pernah mendengar gelar seperti itu. Leng Yaozu mengangguk dan berbicara, pagoda roh telah melestarikan sejumlah besar jiwa roh sejak berabad-abad lalu. Secara umum, jiwa roh makhluk jiwa akan berangsur-angsur menghilang setelah meninggal. Untuk mempertahankan jiwa roh ini, pagoda roh menggunakan sejumlah teknik khusus untuk melestarikan mereka dengan harapan menemukan guru jiwa yang paling cocok untuk mereka di masa depan. Sama seperti bagaimana kita mempelajari sistem pemulihan jiwa roh. Jika penelitian ini berhasil, seorang guru jiwa yang meninggal karena sebab biasa di masa depan hanya perlu dikirim ke spirit pagoda 3 hari setelah kematiannya. Kemudian semua jiwa roh yang pernah dimiliki selama hidupnya dapat diekstraksi untuk pelestarian. Ini akan sangat menghemat sumber daya kita. Tentu saja, itu akan butuh waktu yang sangat lama sebelum penelitian ini dapat disempurnakan. Kita juga membutuhkan anggota keluarga guru jiwa untuk bekerja sama dengan kita. Bagaimanapun, tubuh guru jiwa akan dilanggar sampai batas tertentu dalam proses mengurangi jiwa roh. Petik 2. Tangulin membelalakkan matanya. Apakah pagoda roh telah mencapai tingkat kemajuan teknologi yang demikian? Leng Yaozuo melanjutkan, tidak semua jiwa roh yang kita lestarikan dapat diserap oleh para guru jiwa. Sudah seperti itu sejak zaman kuno, dan tetap demikian hingga hari ini. Mayoritas jiwa roh seperti itu tidak dapat diserap karena mereka memiliki harga diri atau perilaku keras kepala. Inilah yang kami juluki, jiwa roh yang pantang menyerah. Jika seorang guru jiwa berusaha menyerapnya dengan paksa, ia pasti akan membahayakan hidupnya. Kami telah menyimpan statistik dan catatan yang tepat tentang jiwa-jiwa roh ini, untuk memastikan bahwa Tuan Jiwa tidak akan pernah menabrak mereka. Petik 2. Namun, sebagian besar jiwa roh pantang menyerah sangat kuat. Melestarikannya telah menghabiskan banyak sumber daya pagoda roh. Kami mencoba mencari cara untuk mengirim mereka ke platform kenaikan roh. Ini terutama untuk menyempurnakan semangat platform kenaikan, tetapi juga akan memastikan bahwa mereka memiliki tempat untuk pergi sehingga kita dapat menghemat biaya. Petik 2. Naga Tuan adalah jiwa roh yang pantang menyerah. Tang Wulin bertanya. Leng Yaozu mengangguk dan menjawab, ya. Lagi pula, itu adalah jiwa elit di antara mereka semua. Itu adalah salah satu makhluk yang paling tidak terkendali. Hanya ada beberapa yang setara dengan itu. Overlord Dragon liar dan sombong dalam pernah ada seorang master jiwa manusia yang telah mencapai peringkat ke-90 yang ingin menyerapnya sebagai jiwa roh terakhirnya, tetapi ia meninggal secara tragis akibat dipukul paksa olehnya. Tidak ada yang pernah menaklukkan kehendaknya yang tegar. Jiwa yang dilestarikan oleh spirit pagoda hanya ada satu jiwa roh dari binatang buas yang telah punah sejak zaman kuno, ini juga makhluk di puncak dan sangat tidak taat, ini akan sering melahap makhluk buas lainnya dalam platform kenaikan roh. Telah berpikir untuk membunuhnya, tetapi karena sejarahnya yang panjang, dan juga kelangkaannya, kami memilih untuk membiarkannya. Namun, itu diserap oleh Anda hari ini.
Ini telah membangkitkan rasa ingin tahu kami, dan itulah sebabnya kami perlu mengumpulkan set statistik dari Anda dan membuat Anda tetap di bawah pengawasan di masa depan. Petik 2. Meskipun tidak ada cara untuk menyerap jiwa roh yang pantang menyerah, jumlah sumber daya dan uang yang telah dihabiskan pagoda roh pada naga tuan adalah astronomi. Kita perlu menjelaskan menghilangnya ke sistem Dewan Roh Pagoda. Jangan khawatir, kami tidak akan melakukan hal buruk kepada Anda. Ini hanya beberapa inspeksi rutin, dan kami akan memberi Anda satu set hasil inspeksi kami. Saya sudah mengirim seseorang untuk memberitahu Akademi Shrek Anda. Seseorang akan datang dari Akademi Anda untuk mengawasi pemeriksaan Anda secara pribadi. Petik 2, Bab 556, Saingannya. Apakah masalah ini sangat serius? Bahkan Akademi itu diberitahu. Petik 1, namun, Tang Wulin merasa lebih tenang setelah mendengar kata-kata Leng Yaozu. Pagoda roh mengatur urusannya dengan tepat, dan karena seseorang dari Akademi akan ada di sini maka secara alami tidak ada yang perlu dikhawatirkannya. Baiklah, Yang Mulia, aku pasti akan bekerja sama denganmu, katanya sambil tersenyum. Deskripsi Leng Yaozu tentang Overlord Dragon membuatnya terdengar lebih kuat. Namun mengapa tidak ada perubahan tunggal pada tubuh saya meskipun sepenuhnya menyatu dengan makhluk yang begitu kuat? Leng Yaozu mendudukkan mereka terlebih dahulu. Dia hanya akan memulai inspeksi pada Tang Wulin setelah pesta dari Akademi tiba. Jika guru jiwa lain ada di tempat Tang Wulin, dia akan diseret pergi untuk pemeriksaan lebih awal. Namun, Tang Wulin berbeda. Tidak hanya dia mitra Gu Yue, dia juga seorang siswa dari Akademi Shrek. Leng Yaozu telah mendengar tentang situasinya meskipun dia tinggal di Spirit Pagoda. Tidak ada keraguan bahwa Akademi Shrek sangat menghargai kehadirannya. Dia bisa dengan mudah terjebak dalam konfrontasi dengan Akademi jika dia melakukan serangkaian inspeksi fisik secara menyeluruh dengan terburu-buru. Itulah sebabnya mereka segera memberitahu pihak Akademi. Beberapa saat kemudian, seorang wanita parubaya datang ke kamar Leng Yaozu dan dengan lembut berbicara, "Yang Mulia, orang-orang dari Akademi Shrek telah tiba." "Siapa yang mereka kirim?" Leng Yaozu bertanya dengan datar. Wanita itu ragu-ragu sejenak sebelum diam-diam berkata, "Ini keunggulannya, Roh Kudus Douluo." Tubuh Leng Yaozu jelas menegang sesaat setelah mendengar nama itu dan dia langsung berdiri. "Silahkan." Petik 2. Segera, Tang Wulin dibawa ke hadapan Roh Kudus Douluo. Roh Kudus tampil lebih elegan hari ini. Tidak diketahui apakah dia sengaja berdandan. Dia mengenakan gaun putih panjang, bebas dari cacat apapun. Seluruh orangnya dipenuhi dengan keindahan tipis. Kulitnya yang cerah dan kulitnya yang lembut tampak seolah-olah akan pecah dalam keadaan darurat. Dia benar-benar tidak seperti Douluo yang terkenal selama bertahun-tahun. Tidak ada yang akan meragukan jika diklaim bahwa dia belum mencapai usia 20-an. "Yang Mulia, Phoenix Surgawi." Roh Kudus Douluo mengangguk dengan lembut ke arah Phoenix Surgawi Douluo. "Suster Yali, sejak kapan kamu menjadi sopan?" Leng Yaozui menyambutnya dengan senyum dan pelukan lembut. Roh Kudus Douluo terkekeh. "Bisnis adalah bisnis, kan? Sudah terlalu lama sejak terakhir kali aku melihatmu. Aku merindukanmu. Apa yang terjadi? Apakah Tang Wulin dalam kesulitan?" The Heavenly Phoenix Douluo tersenyum lembut. "Ada sedikit masalah. Itu sebabnya kami segera memberitahu kalian semua. Namun, itu bukan masalahnya, tapi masalah kita." Dia menceritakan jalannya peristiwa secara sederhana. Yali tidak menanyai Tang Wulin karena dia tahu Heavenly Phoenix Douluo dan Pagoda Roh yang dia wakili dengan cukup baik untuk mengetahui bahwa dia tidak berbohong. "Kalau begitu, kami akan bekerja sama dengan Anda untuk menyelidiki masalah ini. Saya akan berada di sini di tempat kejadian melalui seluruh inspeksi." Roh Kudus Douluo tersenyum ketika dia berbicara. "Tentu saja." Petik 2. Roh Kudus Douluo kemudian datang ke sisi Tang Wulin. "Jangan khawatir, aku akan menemanimu selama seluruh proses. Kami akan kembali setelah inspeksi." Dia tersenyum ketika dia berbicara dengan tenang, namun, siapapun bisa mendengar kepercayaan diri dan kebanggaan terselubung dalam nada suaranya. Tang Wulin merasa seolah-olah Roh Kudus Douluo berbeda dari biasanya. Dia selalu bersikap santai dan selembut air yang mengalir. Namun, tampaknya ada ketajaman pada sikapnya hari ini. Tang Wulin dibawa ke sebuah ruangan besar yang penuh dengan instrumen, dan serangkaian inspeksi pun terjadi. Tang Wulin tidak tahu sebagian besar peralatan di ruangan itu. Segala macam pemindaian dan pengukuran dilakukan secara terus-menerus.
Dia merasa seolah-olah dia adalah boneka yang terus-menerus diotak-atik oleh segala macam hal tetapi itu tidak menyebabkannya terlalu sakit. Mereka memiliki beberapa masalah dalam pengambilan darah, karena kulit Tang Wulin sangat kuat sehingga jarum biasa tidak bisa menembusnya sama sekali. Pada akhirnya, dia harus menggunakan cakar naga emasnya sendiri untuk membuat sayatan kecil di kulitnya, dan baru kemudian mereka berhasil. Gu Yue tinggal di sisinya sepanjang waktu. Ketika dia melihat darah Tang Wulin diambil, dia mengerutkan alisnya dengan marah. Semua inspeksi akhirnya selesai setelah 2 jam penuh penderitaan. Tang Wulin, yang biasanya bisa berkultivasi sepanjang hari tanpa kelelahan, dibiarkan merasa pusing. Gu Yue melewatinya dengan air dan dia mengambil beberapa tegukan besar. Dia kemudian duduk sebentar saat perlahan-lahan mendapatkan kembali kekuatannya. Akhirnya, semuanya selesai, Tang Wulin menghela napas lega. Gu Yue berbisik, "Maafkan aku." "Hah? Apa yang kamu minta maaf?" Tang Wulin bertanya dengan bingung. Gu Yue menunduk dan berbicara, "Seharusnya aku tidak bertingkah denganmu. Kalau tidak, kau tidak akan datang ke platform kenaikan roh. Sebenarnya, aku melihatmu dan Naer hari ini." Tang Wulin tertegun sejenak. "Bagaimana ini salahmu? Aku benar-benar berencana untuk datang ke sini. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kita sedikit kurang beruntung." "Naer, ada apa dengan Naer?" "Dia, tidak apa-apa." Gu Yue tiba-tiba memotongnya. Sementara itu, kedua judul Douluo sudah berjalan. "Wulin, ayo kembali sekarang." Yali tiba-tiba meraih tangan Tang Wulin. Dengan senyum di wajahnya, Phoenix Douluo Surgawi berbicara, "Sister Yali, saya belum melihat Anda dalam waktu yang lama. Mengapa Anda tidak tinggal dan biarkan saya mentraktir Anda makan? Ini akan menjadi 2 jam lagi sebelum hasil inspeksi keluar. Anda lihat." Yali tersenyum saat dia menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu, aku masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan ketika aku kembali. Dia masih menungguku. Ayo pergi." Dia menarik Tang Wulin saat mereka berjalan keluar. Wanita parubaya yang berdiri di pintu masuk memandang ingin tahu ke arah Douluo Surgawi Phoenix yang ekspresinya menjadi suram. The Heavenly Phoenix Douluo menggelengkan kepalanya dengan lembut. Roh Kudus Douluo membawa Tang Wulin saat mereka pergi bersama. Bahkan salah satu staf spirit pagoda mencoba menghentikan mereka. "Bang!" Leng Yaozu menamparkan meja di depannya, wajahnya hijau karena marah. Gu Yue kaget karena dia belum pernah melihat gurunya sangat marah. "Guru, apa yang terjadi?" Dia bertanya dengan prihatin. Leng Yaozu berbicara dengan galak, "Dia hanya di sini untuk memamerkan kekuatannya padaku." "Huff, apa yang baik tentang dia? Kenapa dia berpura-pura suci dan murni?" "Huff." Gu Yue sedikit kaget. "Apa yang terjadi di sini?" Roh Kudus Douluo melambaikan tangannya sekali setelah dia keluar dari pagoda roh. Cincin jiwa putih berputar di sekitar tubuhnya dan Tang Wulin. Pemandangan di sekitarnya segera berubah buram. Dia tidak bisa merasakan bahwa dia sedang terbang. Dia bahkan tidak bisa melihat segala sesuatu di luar seolah-olah dia hanya di ruang yang nyaman. "Apakah kamu ingin tahu tentang sikap saya sebelumnya?" Roh Kudus Douluo tidak bisa menahan senyum melihat ekspresi Tang Wulin yang tercengang. Tang Wulin mengangguk dengan jujur. Roh Kudus Douluo benar-benar bertindak sangat berbeda hari ini. Roh Kudus Douluo menjawab, "Awalnya, tidak perlu bagiku untuk datang hari ini, namun, aku datang saat aku mendengar itu adalah Leng Yaozu. Aku tidak akan pernah membiarkan dia menggertakmu. Biarkan aku memberitahumu sedikit rahasia, dia dianggap saingan saya." "Oh, Wulin, Anda diberkati dengan bakat alami dalam kultivasi, dan Anda pasti akan menjadi hal-hal besar di masa depan. Namun, Anda harus lebih memperhatikan hubungan Anda. Anda akan menarik lebih banyak dan lebih banyak lagi wanita ketika Anda bertambah tua karena keunggulan Anda. Jangan main mata. Seorang pria harus monogami. Jangan pernah bertingkah seperti seseorang." Sementara itu, di paviliun Dewa Laut, seseorang tiba-tiba bersin. Hidungnya terasa agak gatal. "Apa yang sedang terjadi? Saya sudah lama menjadi kebal terhadap panas dan dingin. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang membicarakan saya?" Petik 1. Kembali di Spirit Pagoda, diumumkan, hasil inspeksi keluar. Leng Yaozu duduk di meja utama di ruang rapat. Orang-orang yang duduk di bawah adalah mereka yang bertanggung jawab atas berbagai departemen di markas Spirit Pagoda, termasuk manajer platform kenaikan roh menengah. "Baiklah, jelaskan kepada semua orang," Leng Yaozu menginstruksikan stafnya. Staf segera menyalakan proyektor,
dan sosok Tang Wulin diproyeksikan ke dinding putih. Gu Yue menatap gambar Tang Wulin dalam proyeksi saat dia berdiri di belakang Leng Yaozu. Dia tidak bisa menahan perasaan aneh karena ini adalah pertama kalinya dia menatapnya dengan cara ini. Dia tampak agak tak berdaya pada saat itu, dan dia merasakan sentakan di hatinya entah dari mana. Bab 557, Analisis. Tang Wulin, pria, 14 tahun. Monitor kelas siswa kelas 1 di lapangan luar Akademi Shrek. Siswa kelas 1 dalam angkatan ini dikenal sebagai kelas pertama terkuat di Akademi Shrek. Ada banyak siswa berprestasi di kelas tetapi baginya untuk dipilih sebagai monitor kelas untuk kelas khusus ini, dia harus memiliki kemampuan yang benar-benar luar biasa. Hari ini, dia bahkan datang ke platform kenaikan roh. Berikut adalah deskripsi dari peristiwa yang terjadi di seluruh platform kenaikan spiritual. Kami telah melakukan pemeriksaan dan analisis menyeluruh terhadap tubuhnya dan menemukan hasil yang menakjubkan. Sebagai permulaan, tubuhnya tidak mengandung jejak tunggal naga tuan. Dengan kata lain, meskipun kami dengan jelas menyaksikan naga tuan yang diserap ke dalam tubuhnya, tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Seolah-olah itu telah menghilang ke udara. Petik 2. Ruang pertemuan pecah menjadi serangkaian diskusi begitu dia menyebutkan hal itu. Seorang penatua bergumam, ini bahkan tidak masuk akal. The Overlord Dragon adalah jiwa roh yang pantang menyerah. Ia memiliki energi yang sangat besar di tubuhnya. Dilihat oleh keadaan normal, meskipun itu adalah jiwa roh, bahkan 10.000 tahun jiwa binatang buas biasa, roh jiwa tidak selalu sebanding dengan kekuatannya yang besar. Energi yang dihasilkan dari makhluk jiwa seperti itu jelas bukan sesuatu yang mampu bertahan dengan kekuatan jiwa pemuda peringkat 30. Tidak masuk akal bahwa itu hanya akan hilang tanpa jejak sekarang. Petik 2. Itu tidak masuk akal, tapi itu kebenarannya. Penatua Tian, kami telah melakukan semua pemeriksaan yang teliti tapi benar-benar tidak ada apa-apa. Anak itu tidak berbohong ketika dia memberitahu kami bahwa tidak ada yang tertinggal oleh Overlord Dragon di tubuhnya. Petik 2. Leng Yaozu melambaikan tangannya dan berkata, lanjutkan. Jelaskan analisis Anda yang lain. Iya nih. Petik 2. Meskipun kita tidak dapat mendeteksi keberadaan naga tuan di dalam tubuh Tang Wulin, kami menemukan banyak hal yang tidak biasa. Pertama, jiwa bela dirinya adalah rumput blues, jiwa bela diri tingkat sampah yang memiliki peluang pertumbuhan terbatas. Di sisi lain, garis darahnya mengandung bentuk kekuatan yang unik, dan ketika kami menganalisis darahnya, kami menemukan bahwa meskipun memenuhi kriteria darah manusia, kekuatan besar yang diberikan kepadanya jauh melampaui apa yang dimiliki manusia biasa. Petik 2. Apakah dia bibrida? Sesepuh dari sebelumnya bertanya sekali lagi. Staf menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Dia bukan bibrida, dia manusia murni. Namun, kekuatan luar biasa yang diberikan darahnya sangat berbeda. Sederhananya, ada energi unik yang dikombinasikan dengan sel darah merah di dalam tubuhnya. Kami tidak dapat memisahkan energi tetapi agak mirip dengan energi yang dihasilkan ketika jiwa bela diri dan garis keturunannya terikat padanya. Dalam keadaan normal, energi yang disediakan oleh jiwa bela diri akan menghilang ke udara begitu darah meninggalkan tubuh manusia. Namun, ia tetap utuh sebaliknya, energinya sangat terikat pada darahnya. Hanya ada satu keadaan yang cocok dengan deskripsi ini. Garis keturunan di dalam tubuhnya sangat kuat. Petik 2. Kami juga telah memeriksa tubuhnya dengan ama. Bagaimana cara saya menggambarkan kekuatan tubuhnya, jika saya mengukur kekuatannya secara kuantitatif? Itu sudah melebihi seorang kaisar jiwa berdering 6 yang biasa. Selain itu, saya sedang berbicara tentang seorang kaisar jiwa tipe 6 cincin, serangan. Segala sesuatu dari tulang dan saraf ke organ internalnya mampu mencapai peringkat seperti itu. Petik 2. Ruang pertemuan berubah sedikit lebih tenang. Setelah jeda yang lama, seorang pria parubaya berbicara. Tuan yang baik, dia benar-benar membuktikan dirinya sebagai monster kecil yang dibudidayakan oleh Shrek Academy. Dia benar-benar aneh. Staf tertawa secara paksa ketika dia berbicara, bahkan ada temuan orang asing di kemudian hari. Setelah pemeriksaan kami menemukan bahwa kekuatan spiritualnya kira-kira ditempatkan antara level 650 hingga 700. Ini sangat di atas yang lain yang seumuran dengannya. Dia berada di peringkat roh laut. Namun, ketika kami mencoba untuk memeriksa keadaan kekuatan spiritualnya pada tingkat yang lebih dalam, instrumen kami tidak akan bekerja sehingga kami tidak dapat melanjutkan dengan pemeriksaan otaknya. Petik 2.
Instrumen tidak akan berfungsi. Kali ini, bahkan Leng Yaozu heran. Ya, kami tidak menggunakan instrumen yang bahkan lebih kuat darinya mengingat dia adalah siswa dari Akademi Shrek. Kalau tidak, sangat mungkin kita akan melukai otaknya. Secara umum, instrumen biasa kita dapat menyelesaikan semua inspeksi yang diperlukan untuk guru jiwa yang berada pada peringkat yang lebih tinggi daripada dia. Petik 2. Berikutnya adalah analisis datanya, konten sel darah merahnya. Serangkaian data disajikan dengan cepat di hadapan semua orang. Pada dasarnya, setiap titik data tunggal dari tubuh Tang Wulin menunjukkan ketidaknormalan, terutama kepadatan otot dan tulangnya yang melebihi orang biasa dengan banyak lipatan. Menurut penilaian kami, kekuatannya sangat kuat. Bagaimana saya menjelaskan ini? Evaluasi komprehensif kami terhadapnya menunjukkan bahwa ia adalah binatang buas dalam bentuk manusia. Jika pemuda ini mampu terus tumbuh pada tingkat ini, ia akan menjadi makhluk yang sangat luar biasa hanya karena kekuatannya ketika dia mencapai usia dewasa. Selain dari kekuatan jiwanya yang berkembang di sepanjang jalan reguler, segala sesuatu yang jauh melebihi guru jiwa biasa. Petik 2. Leng Yaozu mengerutkan kening. Kedengarannya seolah-olah data dari inspeksi Tang Wulin begitu abnormal sehingga dia jauh melebihi makhluk biasa. Pada kenyataannya, ini tidak begitu aneh terutama karena dia dari Akademi Shrek. Sejak kapan manusia normal ada di Shrek Academy? Jiwa roh Tuan Naga yang ingin mereka uji tidak menunjukkan apa-apa pada mereka. Seolah-olah itu benar-benar menghilang ke udara tipis. Dalam sejarah Pagoda Roh, ini adalah pertama kalinya situasi ini terjadi. Jiwa roh Tuan Naga yang berharga, ini tanpa diragukan lagi. Namun, meskipun informasi yang dimiliki Pagoda Roh cukup, masalah dengan fenomena seperti itu adalah pertanyaan apakah itu terkait dengan platform kenaikan roh. Platform kenaikan roh adalah inti dari Pagoda Roh. Jika masalah muncul di sana, itu akan cukup untuk mengguncang fondasi spirit pagoda. Platform Master Leng, tolong instruksikan kami. Bagaimana kita mengelola tindak lanjutnya? Haruskah kita terus mencari Tang Wulin untuk pemeriksaan lebih lanjut? Jangan, Leng Yaozu belum berbicara ketika Gu Yue di belakangnya tiba-tiba berbicara. Lusinan tatapan di ruangan itu segera terfokus padanya. Gu Yue tidak gemetar ketakutan karena semua tatapan itu, jangan. Dia akan mewakili Akademi Shrek untuk menuju ke Star Luo Kontinen untuk program pertukaran. Akademi tidak akan pernah mengizinkannya diperiksa lagi. Seorang pria parubaya menatapnya sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Leng Yaozu sekali lagi. Jadi, mengenai masalah ini, apakah kita hanya mengakui bahwa kita kurang beruntung? Mengenai kerugian kita itu adalah... Leng Yaozu melambaikan tangannya. Sekarang bukan saatnya untuk berbicara tentang kerugian. Platform kenaikan roh menengah akan ditutup sementara selama sebulan inspeksi internal untuk memastikan bahwa itu tidak bermasalah. Kami akan menyimpan semua data dan setelah ia selesai mewakili Shrek Academy di program pertukaran, kita akan memeriksanya sekali lagi. Aku akan mencari cara untuk meyakinkan Akademi Shrek, Gu Yue. Petik 2. Murid itu ada di sini. Kamu akan menuju ke Bintang Luo benua bersamanya. Kamu harus mengamati Tang Wulin dengan cermat selama periode waktu ini. Ingat untuk segera memberitahu aku jika ada keganjilan yang terjadi pada tubuhnya begitu kamu kembali. Ya, Guru. Jawab Gu Yue. Dia mengerti bahwa ketika dia tiba-tiba berbicara sebelumnya untuk menjaga Tang Wulin dari inspeksi lain, dia hanya khawatir bahwa inspeksi lain akan membahayakannya. Dia kehilangan kendali diri pada saat yang tepat ketika kata-kata keluar dari bibirnya. Tanpa diragukan lagi bahwa Pagoda Roh menderita kerugian besar dalam hal ini. Mereka tidak punya pilihan lain karena Tang Wulin adalah seorang siswa di Akademi Shrek. Bahkan jika spirit pagoda mampu memimpin angin dan hujan di benua itu, mereka tidak akan berani menyinggung Akademi Shrek secara langsung. Ini adalah kekuatan sombong yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Mereka tidak akan dapat melakukan apa-apa bahkan jika mereka tidak menemukan setelah Tang Wulin dibawa untuk diperiksa lagi. Mereka bahkan tidak akan bisa membuatnya mengganti kerugian mereka untuk satu alasan sederhana, ia tidak mampu membelinya. Jika dia hanya seorang guru jiwa biasa yang tidak berhubungan dengan Shrek Academy, Leng Yaozu pasti akan mencari cara untuk membuatnya bergabung dengan spirit pagoda. Selama dia menjadi bagian dari mereka, keuntungan apapun yang diperolehnya dari menyerap roh-roh Tuan Naga masih akan berhubungan erat dengan Pagoda Roh. Hal pertama yang dilakukan Tang Wulin saat kembali ke akademi adalah mengunjungi tempat kultivasi khususnya.
Dia bermeditasi untuk merasakan perubahan dalam dirinya. Sayangnya, satu-satunya perubahan yang dia rasakan setelah bermeditasi sampai pagi berikutnya adalah tidak ada. Sama sekali tidak ada apa-apa. Kehadiran Tuan Naga tidak ada. Seolah-olah itu belum pernah muncul sebelumnya. Bab 558, sampai jumpa setahun. Ini benar-benar membuat Tang Wulin frustrasi. Bagaimana mungkin makhluk besar menghilang begitu saja? Selain itu adalah apa yang disebut jiwa roh pantang menyerah. Tidak ada yang akan mempercayainya jika dia mengatakan bahwa ini normal. Dia bertanya-tanya apa reaksi roh pagoda. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan di sini. Setelah menumbuhkan mata setan ungu di pagi hari, Tang Wulin bertemu Gu Yue di kafetaria untuk menanyakan tentang situasi pagoda roh. Gu Yue memberitahunya bahwa semua baik-baik saja di dalam pagoda roh dan tidak perlu khawatir. Siapa takut? Tang Wulin masih bingung. Pagoda roh seharusnya tidak begitu ramah, kan? Bagaimanapun juga itu adalah Overlord Dragon. Petik 1. Namun, karena Gu Yue mengatakan semuanya baik-baik saja, semuanya mungkin baik-baik saja. Ini terkait erat dengan akademi. Di bawah perlindungan orang-orang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh, orang bisa mendapat untung. Ketika Roh Kudus Douluo memilih untuk pergi ke sana secara pribadi, itu sudah merupakan tanda bahwa ada banyak masalah. Mari kita mulai pelajaran kita. Wu Zhangkong berjalan ke belakang mimbar dan mengumumkan dimulainya kelas hari ini. Berdiri, perintah Tang Wulin biasa. Mereka berdiri dan memberi hormat ketika kelas dimulai. Aku akan mengumumkan sesuatu sebelum dimulainya pelajaran kita. Tang Wulin, Gu Yue, Xie Xie, Su Xiaoyan, Su Lizhi, dan Ye Xinglan. Hari ini adalah hari terakhir kelas untuk kalian semua berenam. Kamu akan semua diberikan istirahat 1 hari besok sebelum Anda berangkat lusa untuk berpartisipasi dalam program pertukaran di Star Luo Kontinen. Itulah sebabnya pelajaran hari ini akan menjadi pelajaran terakhir saya untuk Anda di tahun mendatang. Tugas kelas Tang Wulin dan Gu Yue akan diteruskan ke Wu Shiduo dan Luo Guixing. Wu Shiduo akan menjadi pemantau kelas, sementara Luo Guixing akan menjadi pemantau kelas asisten. Yang Nianxia akan secara progresif mengambil alih peran sebagai asisten pemantau kelas dan komite pandai besi. Meskipun banyak orang menyadari bahwa Tang Wulin dan yang lainnya akan segera pergi, pada saat itulah akhirnya menyadari bahwa saatnya telah tiba setelah mendengarkan pengumuman Wu Zhangkong. Tang Wulin dan yang lainnya akan mewakili akademi di Star Luo Kontinen selama 1 tahun penuh. Sangat sedikit yang iri pada mereka. Ini karena banyak orang tidak setuju bahwa ada tempat lain yang lebih cocok untuk budidaya daripada Akademi Shrek. Meskipun 1 tahun dalam program pertukaran akan meningkatkan pengalaman dan pengetahuan seseorang, itu tidak selalu merupakan hal yang baik untuk kultivasi seseorang. Cincin, bel berbunyi menunjukkan bahwa kelas telah berakhir. Wu Shiduo berjalan dan berdiri di depan Tang Wulin. Jangan biarkan aku melebihimu ketika kamu kembali setahun kemudian. Tang Wulin tertawa kecil. Aku menantikan hari itu. Yang Nianxia berjalan ke sisi Tang Wulin, ia merentangkan lengan besarnya dan melilitkannya di bahu Tang Wulin. Serahkan tugas monitor kelas dan pandai besi untukku. Jangan khawatir, aku akan memimpin semua orang dengan baik. Tang Wulin mengejek saat dia tertawa dipaksakan. Kamu selalu memimpin semua orang. Tentu saja, komite pandai besi harus menjadi milikmu juga. Dia merasa seolah-olah dia tidak pernah benar-benar melakukan tugasnya di komite pandai besi karena dia biasanya berlatih menempa sendiri. Namun, tidak ada orang lain di kelas yang mengeluh karena Tang Wulin akan sering membantu yang lain dengan menempa mereka secara gratis atau dengan biaya minimal. Produk yang dipalsunya berkualitas sempurna. Gengsi tinggi Tang Wulin di kelas 1 selama hampir 2 tahun sudah tak tergantikan sejak awal. Tatapan Luo Guixing tampak sedikit linglung ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, aku benar-benar berharap untuk menjelajahi dunia. Mimpiku adalah menjadi seorang musafir dan mengunjungi setiap tempat di dunia ini. Aku tidak berharap kalian semua akan selangkah lebih maju saya sekarang. Saya pasti akan pergi begitu saya lulus. Petik 2. Su Yucheng berbicara dengan dingin, lulus. Masih terlalu dini untukmu. Dia benar. Setiap orang dari mereka memiliki kesempatan untuk memasuki pelataran dalam Akademi Shrek. Meskipun mereka tidak memiliki armor perang 1 kata alloy roh, mereka sudah memiliki lebih dari 1/3 armor perang 1 kata mereka. Mereka pasti akan menjadi master armor pertempuran 1 kata pada saat mereka berada di kelas 2 jika mereka melanjutkan dengan kecepatan mereka saat ini.
Mereka bahkan bisa mencapai peringkat ke-50 ke atas untuk menjadi pusat kekuatan Raja Roh. Ini pasti akan memastikan tempat mereka di pengadilan dalam. Kemudian, mereka harus menjadi Master Armor pertempuran 2 kata untuk lulus dari pelataran dalam. Mereka tidak diizinkan meninggalkan akademi sebelum mereka menjadi Master Armor pertempuran 2 kata. Lamanya proses itu akan tergantung pada bakat alami mereka. Batuk. Sepertinya menjadi Master Armor pertempuran 2 kata itu sedikit sulit untuk sedikitnya. Wajah Luo Guixing dipenuhi dengan frustrasi ketika dia berbicara. Sepertinya mimpiku harus ditunda kalau begitu. Petik 2. Tang Wulin tertawa sebagai balasan. Baiklah, jangan berduka atas berlalunya musim semi. Aku akan membawa beberapa souvenir untuk semua orang ketika aku kembali. Sangat. Si Duo bertanya. Sungguh? Tang Wulin menjawab dengan sungguh-sungguh. Xie berbisik dari samping ruangan, tidak perlu menaruh harapan setinggi itu padanya. Dari monitor kelas kita yang pelit, pasti tidak akan ada yang baik. Tang Wulin memelototinya dengan ganas. Apakah itu akan membunuhmu jika kamu tidak berbicara terus terang? Souvenir. Apa itu souvenir? Selama itu memiliki makna, bagaimana harga bahkan terkait dengan souvenir? Kerumunan tidak bisa menahan tawa. Iya nih, dia masih menjadi Tang Wulin yang pelit. Tang Wulin dan yang lainnya tidak meninggalkan ruang kelas saat mereka mengobrol. Mereka tidak mengatakannya dengan lantang, tetapi semua orang berhati berat ketika harus berpisah satu sama lain. Meskipun mereka terus-menerus sibuk setelah mereka datang ke sini, mereka selalu belajar dan berkultivasi terus-menerus. Namun, hanya setelah mereka tiba mereka secara bertahap menjadi lebih kuat dan mendapatkan pemahaman tentang banyak hal. Ini adalah Shrek Academy, akademi paling bergengsi di seluruh benua dan mungkin, bahkan seluruh benua. Ini adalah Akademi Shrek, kebanggaan setiap siswa di sini. Bagaimana mungkin mereka tidak merasakan keengganan untuk berpisah ketika mereka akan pergi selama 1 tahun penuh? Baiklah, ayo kembali sekarang. Kita harus pergi dan mengepak barang-barang kita. Tang Wulin akhirnya berdiri dan melirik 100 meja dan kursi sebelum dia berjalan keluar dari ruang kelas. Ketika kita kembali, aku pasti akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Bintang Luo Benua, kami datang. Petik 1. Langit biru tidak berawan, dan sinar matahari sangat cerah sehingga terasa panas. Jenis cuaca seperti ini selalu membuat seseorang nyaman. Paling tidak, itu tidak menyedihkan. Tang Wulin dan teman-temannya tiba di sebuah kota yang ia kenal. Itu adalah Skysia City, kota terbesar di timur benua Bintang Luo. Tang Wulin dan Gue Yue pertama kali bertemu Su Lizi dan Ye Xinglan di sini pada hari itu. Ada total 10 orang dari Akademi Shrek. Silver Moon Dou Luo Keiyuer adalah pemimpin kelompok sementara Sky Ice Wu Zhangkong adalah guru pendamping. Para siswa yang hadir adalah Tang Wulin, Gu Yue, Yue Zhengyu, Xie, Su Xiaoyan, Su Lizi, dan Ye Xinglan. Kedelapan siswa yang bekerja ada di sana. Mereka berada di kota Skysia untuk berkumpul dengan delegasi Bintang Luo Benua. Setelah lebih dari setahun bertukar, delegasi Star Luo Kontinen akan melakukan perjalanan dengan kapal kembali ke Star Luo Kontinen. Mereka tidak dapat melakukan perjalanan dengan penerbangan jarak jauh untuk meninggalkan tempat ini karena wilayah udara ditutup, dan Meisha tidak dapat melakukan perjalanan jarak yang begitu jauh. Hanya benua Dou Luo yang memiliki penerbangan jarak jauh saat ini. Federasi tidak akan mengambil risiko teknologi terbaru mereka, pesawat jiwa dicuri untuk mengirim delegasi Star Luo Kontinen. Alasan itu sendiri adalah alasan mereka bepergian dengan perahu. Makan sepuasnya. Makan hari ini untukku, Tang Wulin memanggil teman-temannya dengan cara yang sangat langsung. Ye Xinglan cemberut bibirnya saat dia sedang makan. Ruang makan kecil ini adalah tempat yang tepat di mana dia meninggalkannya dan Su Lizi tergantung di masa lalu. Meskipun makanannya lezat, dia tidak bisa menahan perasaan tersinggung ketika dia mengingat apa yang terjadi saat itu. Orang yang berbahaya itu, Petik 1. Ikan panggang asin mereka menaklukkan selera semua orang, dan semua orang melahap makanan dengan gembira. Hanya Wu Zhangkong yang makan dengan sopan sementara Penatua Kai berhenti makan setelah dia makan makanan laut karena makannya kecil. Tatapan Penatua Kai tampak sedikit linglung pada saat ini karena ini adalah pertama kalinya dia melihat Tang Wulin pada waktu makan. Pria muda ini terlalu mampu makan, kan? Apakah dia sudah makan seperti ini di akademi selama ini? Penatua Kai mau tak mau bertanya pada Wu Zhangkong yang duduk di sebelahnya.
Sudut bibir Wu Zhangkong berkedut ketika dia mengangguk dan berkata, "Iya." Penatua Feng berjanji pada Tang Wulin bahwa dia akan menyediakan makanannya. Karena itulah uang makannya dibayar oleh Penatua Feng. Penatua Kai tersenyum ketika dia menjawab, "Tidak heran. Pada saat lelaki tua gila itu tahu bahwa kita akan pergi, ekspresinya seolah-olah dia telah terbebas dari beban yang berat. Jadi ternyata pemuda ini takut pada Penatua Feng dengan makannya." Petik 2. Rasa dingin di wajah Wu Zhangkong tampaknya menjadi jauh lebih lembut sekarang. Dia berbalik ke samping dan melihat ke arah Tang Wulin yang sedang mengunyah makanannya, dan tidak bisa menahan untuk mengingat masa lalu dalam benaknya. Akan lebih bagus jika dia masih di sini. Petik 1. Dia memandang sekelompok pemuda berusia 14 hingga 15 tahun yang makan dan minum saat mereka mengobrol, tertawa riang. Itu bagus untuk menjadi muda. Yuanen, kamu harus makan lebih banyak. Xie menempatkan sepiring udang buncis di depan Yuanen Yehui. Udang buncis terasa luar biasa, cangkangnya keras tetapi daging di dalamnya sangat segar dan gurih. Lebih baik lagi, saus asin benar-benar keluar dari dunia ini. Makan Tang Wulin dan Su Lizhi tidak terhalang oleh udang kecil yang panjangnya hanya 1 jari tetapi ini benar-benar terlalu nikmat bagi mereka. Yuanen Yehui melirik Xie saat dia menerima piring dan menempatkan di depannya untuk perlahan-lahan menikmati rasanya. Pandangan Xie mengungkapkan kegembiraannya. Dia tidak bisa merasakan Yuanen Yehui menolaknya lebih sedikit sekarang. Ini adalah awal yang sangat bagus. Perjalanan ke Star Luo kontinen kali ini dianggap sebagai perjalanan gratis yang mungkin bisa meningkatkan hubungan mereka bahkan lebih. Semua orang secara bertahap berhenti makan karena kenyang. Meskipun mereka memiliki selera makan yang baik, mereka masih jauh di belakang Tang Wulin dan Su Lizhi. Bab 559, Orang Tua yang Lama Hilang. Orang banyak tidak bisa menertawakan piring yang secara bertahap menumpuk setinggi bukit di depan mereka berdua. Kedua orang ini bahkan lebih kuat dalam memakan kapasitas bertarung mereka yang biasanya. Kalian semua benar-benar mampu makan. Persediaan toko saya semuanya telah dimakan oleh kalian semua. Penjaga toko itu kaget sejak mereka mulai makan. Sudah beberapa tahun sejak mereka terakhir bertemu, dan Tang Wulin telah tumbuh banyak. Namun, pemuda ini masih bisa dikenali melalui makannya. Aku 80% penuh sekarang. Tang Wulin berseru memuaskan. Su Lizhi mengangkat kepalanya saat Ye Xinglan mengambil tisu dan menyeka mulutnya. Aku sebenarnya sudah kenyang, tapi aku ingin mencoba dan melihat seberapa jauh selera kita. Tang Wulin berbicara dengan tidak menyenangkan, kalau begitu, bukankah Anda membuang-buang makanan di sana? Anda mungkin juga meninggalkannya untuk saya. Kalau begitu selesaikan tagihannya. Totalnya adalah 16.430 koin federasi. Aku hanya akan menagihmu 16.000, penjaga toko berjalan ke Wu Zhangkong dan berbicara. Hanya ada 1 orang dewasa di antara kelompok 10 orang ini. Penatua Kai tampak tua sementara sisanya adalah anak-anak. Wu Zhangkong memandang ke arah Tang Wulin tetapi dia saat ini sedang melihat ke langit. Seolah dia bisa melihat melalui langit-langit untuk memberitahu bahwa cuacanya baik. Aku akan membayar tagihannya. Wu Zhangkong menyelesaikan tagihannya. Tang Wulin segera melompat. Panjang umur, Guru Wu. Kenapa kamu melunasi tagihan? Aku sudah bilang aku akan mentraktir mereka makan. Lagi pula aku masih dianggap setengah tuan rumah. Jangan melihat kuda hadiah di mulut. Apakah kamu mengerti itu? Wu Zhangkong memberinya tatapan dingin yang membawa sedikit kepahitan tersembunyi. Ayo pergi. Penatua Kai berdiri. Mereka baru saja tiba di kota Skysia sebelumnya tepat pada waktunya untuk makan sebelum mereka dipandu ke tempat ini oleh Tang Wulin. Makanan itu benar-benar mahal tetapi uang tidak ada artinya bagi seorang judul Douluo seperti dia. Federasi mengumumkan titik pertemuan kali ini untuk berada di Grand Skysia Hotel. Korps diplomatik Star Luo kontinen akan berkumpul di sini sebelum mereka berangkat dari pelabuhan Skysia dengan kapal. Ada kapal yang mereka gunakan untuk bepergian di sini. Kali ini, benua Douluo akan mengirim kapal untuk ikut dalam perjalanan. Ini untuk kenyamanan menerima kelompok Tang Wulin yang mewakili benua Douluo dalam program pertukaran setelah setahun. Grand Skysia Hotel adalah hotel paling mewah di kota Skysia. Sekelompok orang bepergian dengan mobil dan segera tiba di tempat tujuan. Bagaimanapun, tidak semua kota sebesar Douluo kontinen. Wu Zhangkong bertugas menangani prosedur. Shrek Academy menerima layanan kelas 1 dimanapun mereka pergi sehingga proses check-in selesai dengan agak cepat.
Wu Zhangkong dan Penatua Kai memiliki kamar sendiri, sementara para siswa berpasangan dan masing-masing berbagi kamar. Tang Wulin, Xie Xie, Su Lixi, dan Yue Zhengyu masing-masing berpasangan di kamar masing-masing sementara Yuan Yehui, Ye Xinglan, Gu Yue, dan Su Xiaoyan ditugaskan ke kamar mereka juga. Semua orang beristirahat. Nanti, kamu akan bebas menjelajahi tempat itu tetapi kamu harus kembali sebelum hari gelap, Wu Zhangkong mendesak mereka berulang kali. Tang Wulin masih khawatir tentang Penatua Kai menargetkan mereka, tetapi dia tampaknya agak mudah pergi sekarang. Dia tidak banyak bicara selama perjalanan, dan semua yang berhubungan dengan perjalanan diatur oleh Wu Zhangkong. Ini membuat Wu Zhangkong menghela nafas lega. Bagaimanapun juga dia adalah judul Douluo. Mereka semua aman dan sehat di bawah kepemimpinannya selama amarahnya tidak diarahkan pada mereka. Apa yang kita makan untuk makan malam? Tang Wulin bertanya pada teman-temannya sebelum kembali ke kamarnya. Penatua Kai yang sedang berjalan di depan jelas berubah kaku sejenak sebelum dia mempercepat. Dia tidak bisa menahan tawa meskipun dia sendiri. Bukankah dia baru saja makan? Pria muda ini benar-benar pecinta kuliner. Petik 1. Kamar Grand Skysia Hotel sangat mengesankan. Kamar standar kembar setidaknya 60 hingga 70 meter persegi, dan ruangan itu langsung berhadapan langsung dengan laut besar ketika tirai dibuka. Orang tidak bisa tidak merasakan cakrawala mereka melebar ketika mereka melihat lautan tepat di luar jendela. Tang Wulin telah tumbuh besar di sebuah kota di tepi lautan sejak dia masih kecil, dan dia telah membentuk hubungan yang tidak terlihat namun intim dengan laut besar. Namun, ketika dia memandangi lautan pada saat ini, pemandangan ayah dan ibunya membawanya dan Nair untuk bermain di tepi laut ketika dia lebih muda mendatanginya dalam benaknya. Ayah, ibu, di mana kamu? Mengapa Anda tidak menghubungi saya setelah sekian lama? Petik 1. Hati Tang Wulin tiba-tiba dipenuhi dengan impulsif ketika dia memikirkan hal ini. Dia memancing komunikator jiwanya dan memutar nomor. Panggilan itu terhubung tetapi berdering cukup lama sebelum sebuah suara rendah bergema dari ujung yang lain. Guru Mang Tian, seru Tang Wulin. Wulin, ini kamu. Bagaimana semuanya? Apakah semuanya baik-baik saja di akademi? Suara Mang Tian terdengar jauh lebih lembut dibandingkan ketika dia masih mengajar Tang Wulin di masa lalu. Tang Wulin menjawab, semuanya berjalan dengan lancar. Guru, bagaimana kabarmu? Mang Tian menjawab, tidak jauh berbeda dari masa lalu, aku baik-baik saja. Sejak Tang Wulin secara resmi mengakui Mang Tian sebagai gurunya, dia tidak membimbingnya lagi. Pada kenyataannya, Tang Wulin bahkan telah melampaui dirinya dalam keterampilan pandai besi. Namun, dia yang mengajar seorang siswa untuk 1 hari adalah ayahnya seumur hidup. Tang Wulin tidak pernah berhenti menghormatinya bahkan untuk sesaat. Guru, Tang Wulin berhenti sejenak. Dia merasa agak takut di hatinya karena alasan yang tidak diketahui. Dia terutama berharap bahwa dia dapat menerima beberapa berita tentang orang tuanya tetapi dia takut itu akan menjadi berita buruk. Mereka belum menghubungi saya seperti biasa. Jelas bahwa Mang Tian tahu apa yang akan dia tanyakan. Ekspresi Tang Wulin tumpul saat dia menghela nafas lembut. Sudah begitu lama dan aku masih tidak tahu di mana ayah dan ibu berada. Guru Mang Tian, mereka akan baik-baik saja, kan? Mang Tian meyakinkan dengan yakin, mereka pasti akan baik-baik saja. Pesan ayahmu saat itu sudah sangat jelas. Mereka sangat berharga bagi orang-orang yang menangkap mereka. Mereka tidak akan berada dalam bahaya terlalu banyak karena mereka berguna. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Anda sudah melakukan pekerjaan yang baik sekarang. Terus berjalan di jalan setapak sesuai dengan kata-kata ayahmu. Aku percaya itu mungkin bahwa kamu akan dapat menemukannya ketika kamu dapat berhasil lulus dari Shrek Academy. Petik 2. Oke, Tang Wulin menanggapi. Ya, dia bisa mencari ayah dan ibunya hanya setelah dia memastikan bahwa dia cukup kuat dan kuat untuk kembali ke pihak mereka. Hatinya selalu bersama mereka dimanapun mereka berada. Dia menutup telepon. Hati Tang Wulin yang sedikit lelah dihidupkan kembali. Dia tahu dia harus bekerja keras sehingga dia bisa mencari ayah dan ibunya. Ayahnya pernah berkata bahwa satu-satunya orang yang bisa dia andalkan dan percayai di dunia ini adalah dirinya sendiri. Selama dia cukup kuat, dia pasti bisa menemukan mereka. Dia akan berkontribusi lebih banyak pada Sekte Tang sehingga dia bisa meminjamkan kekuatan Sekte pada waktu itu. Apakah kepala cabang tidak menyebutkan itu? Sekte Tang juga memiliki pengaruh yang sama meskipun terpisah dari benua.
Masih tidak ada berita tentang orang tuamu, iya. Suara Xie bergema dari punggungnya. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dengan lembut. Masih tidak ada apa-apa, kita akan pergi selama 1 tahun. Kuharap ada kabar baik yang menungguku ketika kita kembali. Xie menjawab, pasti. Mungkin pada saat itu, ayah dan ibumu sudah menunggumu di rumah. Terima kasih atas kata-kata baikmu, Tang Wulin tersenyum sebelum kembali ke tempat tidurnya. Dia duduk di tempat tidurnya dan mulai bermeditasi. Tang Wulin menghabiskan sebagian besar hari-hari berikutnya berkultivasi di hotel. Dia harus melebihi peringkat ke-40 bagaimanapun. Dia pasti akan mampu membentuk kembali dirinya sendiri ketika dia mencapai peringkat ke-40. Dia tidak terlalu peduli tentang segel Raja Naga Emas. Dia sudah menembus segel ke-4. Menurut kata-kata Old Tang, dia tidak akan berada dalam bahaya selama tubuhnya tetap bebas masalah selama 2 tahun ke depan. Tentu saja, ada beberapa hal yang masih bisa dia persiapkan sebelumnya. Tang Wulin pernah bertanya pada Tang Tua apakah kekuatan dan daya tahannya akan menjadi lebih kuat jika dia memiliki armor perang. Old Tang tidak bisa mengonfirmasi karena dia tidak mengerti armor pertempuran dengan baik. Tang Wulin menerima berita bahwa semua orang sudah tiba setelah 3 hari penuh. Delegasi Star Luo Kontinen akan memulai perjalanan kembali ke Star Luo Kontinen. Grand Skysia Hotel penuh sesak dengan orang-orang. Bab 560, bertemu Lin Yuhan lagi. Jumlah orang dalam delegasi Star Luo Kontinen melebihi jumlah yang lain yang datang ke Dou Luo Kontinen sebelumnya oleh 1000 orang. Ini adalah elit dari berbagai profesi. Namun, ada juga yang lain yang hanya kembali ke Dou Luo Kontinen untuk mengunjungi dan meskipun lobi Grand Skysia Hotel agak luas, saat ini dipenuhi oleh orang-orang. Kelompok dari Akademi Shrek berdiri di sudut ketika mereka menunggu dengan tenang. Penanggung jawab dari federasi yang membuat pengaturan telah melakukan kunjungan ke Penatuakai. Penatuakai mendapatkan kembali sikapnya yang dingin dan acuh tak acuh yang biasa dan tidak berkomunikasi banyak, kecuali untuk memberitahu pihak lain bahwa Shrek Academy sepenuhnya siap dan dapat berangkat kapan saja. Tang Wulin berdiri di sudut ketika tatapannya mengarah ke arah delegasi Bintang Luo Benua. Orang-orang dari Star Luo Kontinen tampak sangat mirip dengan orang-orang dari Dou Luo Kontinen. Hanya pakaian mereka yang berbeda karena yang pertama lebih sederhana dan kurang canggih. Namun, mereka sama kuatnya. Tiba-tiba, mata Tang Wulin cerah ketika dia melihat sosok yang dikenalnya. Mungkin, orang itu merasakan pandangannya atau mungkin, itu hanya keberuntungan karena orang itu berbalik untuk dengan mudah memenuhi pandangannya. Lin Yuhan jelas terpana ketika melihat Tang Wulin. Tatapannya mengungkapkan keheranannya sebelum dia melambaikan tangannya ke arah Tang Wulin. Tang Wulin tersenyum padanya dan mengangguk memberi salam. Sebuah suara bangga bergema dari sisi telinganya, lihat. Lihat keindahan kecil di sana, cepat. Dia melambai padaku ya, ini adalah dunia yang mengandalkan kecantikan setelah semua. Tidak dapat membantu ketika satu apakah ini menarik. Petik 2, Yue Zhengyu menjentikkan rambut keemasannya yang panjang, lalu memberinya senyum yang menarik dengan wajahnya yang tampan. Xie mengerucutkan bibirnya, apakah itu akan membunuhmu untuk tidak sesumbar sehari? Yue Zhengyu berbicara dengan tenang, orang-orang biasa sepertimu tidak akan pernah mengerti dunia tempat orang-orang tampan hidup. Lihat, dia datang sekarang. Bagaimana dia? Dia terlihat agak cantik, kan? Dia sepertinya berasal dari Star Luo Empire, saya merasakan minat tiba-tiba pada program pertukaran sekarang. Sangat menyenangkan bisa merasakan cita rasa yang eksotis. Petik 2, dia meluruskan tubuhnya saat berbicara sebelum merapikan pakaiannya saat dia berjalan ke arahnya dengan kepala terangkat. Yu Zhengyu sudah berusia lebih dari 16 tahun dan merupakan yang tertua di grup bersama dengan Yuanen Yehui. Mungkin, dia setampan ini karena pengaruh jiwa bela diri malaikat suci yang memenuhi seluruh tubuhnya dengan kemegahan sinar matahari. Hanya Tang Wulin yang bisa menandingi penampilannya di grup mereka. Senang bertemu denganmu. Yue Zhengyu berjalan saat dia tersenyum lembut ke arah Lin Yuhan, mengungkapkan seteguk putih mutiara. Lin Yuhan meliriknya dengan curiga. Aku tidak mengenalmu. Lin Yuhan sudah berjalan melewati Yue Zhengyu sementara dia menatap kosong padanya dan tiba di depan Tang Wulin saat wajahnya yang menawan memerah-merah. Aku tidak berharap melihatmu di sini. Apakah ini dianggap kebetulan? Tang Wulin tertawa dan berbicara, saya pikir saya mungkin akan bertemu Anda di sini, jadi ini bukan kebetulan. Kami mewakili benua Dou Luo untuk menuju ke benua Star Luo untuk program pertukaran.
Yue Zhengyu menatap kebingungan saat dia menyaksikan pemandangan di depan matanya. Saat itulah dia menyadari bahwa dia tidak melambai padanya lebih awal. Xie berjalan ke sisinya dan melingkarkan lengannya di bahu Yue Zhengyu sebelum berbicara dengan serius. Lagi pula, ini adalah dunia yang mengandalkan kecantikan. Kamu tidak akan pernah mengerti dunia di mana orang-orang tampan hidup. Otot-otot di wajah Yue Zhengyu berkedut sebelum dia berbalik ke samping untuk melihat ke arah Xie. Tatapannya tiba-tiba menjadi hangat dan lembut saat dia melingkarkan lengannya di pinggang Xie dan berbisik, tidak apa-apa. Sebenarnya, aku tidak begitu tertarik pada perempuan. Sialan, Xie melesat pergi seolah-olah dia tersengat listrik. Su Xiaoyan dan Su Lizhi tertawa begitu keras sehingga mereka jatuh ke samping. Yuanen Yehui, di sisi lain, tidak bisa menahan senyum sementara Ye Xinglan menggelengkan kepalanya karena frustrasi. Gu Yue melihat ke arah Tang Wulin dan Lin Yuhan. Lin Yuhan bertanya pada Tang Wulin dengan rasa ingin tahu, apakah Anda akan mempromosikan pandai besi dalam program pertukaran? Apakah Anda punya produk baru? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak banyak, aku masih belum mencapai terobosan. Lin Yuhan berbicara, ketika kita akhirnya tiba di kandangku, aku akan membuat titik untuk bertarung denganmu lagi. Aku akan berusaha keras untuk melebihimu. Tang Wulin tersenyum. Baiklah, stres adalah bentuk motivasi. Aku mengantisipasi pertarungan berikutnya denganmu juga. Lin Yuhan menatapnya dalam-dalam sebelum dia berbalik untuk pergi. Kapten, kamu benar-benar memiliki lingkaran kenalan yang luas. Yue Zhengyu mengintip Tang Wulin dengan main-main. Tang Wulin menjawab, ya. Yue Zhengyu memandang ke arah Gu Yue. Apakah kamu tahu bahwa dia terus-menerus menggoda gadis-gadis di luar? Gu Yue menatapnya tajam. Dia tidak. Gadis-gadislah yang secara aktif menggoda dengannya. Tang Wulin menyatakan dengan adil, aku akan melewati kerumunan gadis dan belum ternoda oleh siapapun di antara mereka. Oh tidak, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Wu Zhangkong sudah menamparkan bagian belakang kepalanya. Menurutmu berapa umurmu? Suara sedingin esnya membungkam para siswa sekaligus. Batuk, pura-pura saja aku tidak pernah mengucapkan kata-kata itu. Tang Wulin melirik Wu Zhangkong dengan frustrasi. Wu Zhangkong mengenakan pakaian putih saat dia berdiri hanya sepelemparan batu di belakangnya. Jelas bahwa dia telah menyaksikan semua yang baru saja terjadi. Yue Zhengyu menukas, Guru Wu, Anda salah di sana. Kami masih muda, sebenarnya, kami sangat muda, jadi kami berada pada titik paling imajinatif dalam hidup kami. Jika kami tidak memikirkan ini penting sekarang, akankah kita memiliki kecerdasan emosi yang cukup ketika kita lebih tua? Petik 2. Wu Zhangkong tertegun sejenak tapi dia menahan lidahnya. Su Xiaoyan terkekeh. Itu benar, kamu satu-satunya yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi. Kamu akan membeli seluruh bar tanpa ragu-ragu hanya untuk menjemput seorang gadis dan mendapatkan nomor teleponnya. Ekspresi Yue Zhengyu menegang. Apa yang salah dengan membeli lebih dari satu bar? Bar saya menghasilkan banyak uang, setiap hari, bahkan sekarang. Dia diam-diam mengintip ke arah Yuanen Yehui saat dia mengatakan itu. Yuanen Yehui menatapnya dengan dingin, sementara Yue Zhengyu batuk. Aku akan mengganti gajimu nanti. Huff. Yuanen Yehui sangat marah ketika dia mengingat bagaimana dia kehilangan pekerjaan untuknya. Namun, sudah berhari-hari berlalu dan mereka berhasil menyelesaikan kesalahpahaman. Xie memandang Yue Zhengyu dengan jijik dan berbicara, satu melihat yang tampak berminyak seperti Anda, dan saya dapat mengatakan bahwa Anda tidak baik. Kenapa kamu tidak mengajakku 1 lawan 1 jika kamu tidak yakin? Yue Zhengyu mengangkat alisnya. Kalau begitu, 1-1. Hanya saja aku khawatir kamu tidak akan bisa. Xie terdengar lebih percaya diri sekarang. Baiklah. Jangan biarkan orang lain melihat kita sebagai lelucon. Mereka berbicara agak keras dan menarik perhatian banyak orang sehingga Tang Wulin buru-buru menghentikan mereka dari melanjutkan pertengkaran mereka. Semakin banyak orang berkumpul di lobi hotel tetapi semuanya masih beres di bawah manajemen penyelenggara. Kemudian, suara nyaring dan jelas bergema di seluruh lobi melalui pengeras suara jiwa pada saat itu. Halo semuanya, saya Sekretaris Federasi, Zhang Panwen. Saya akan memimpin program pertukaran yang akan menuju ke Star Luo Kontinen. Grup pertukaran Star Luo Kontinen, dapatkan headcount penuh sebelum Anda berangkat sebentar. Naik bus Sol nomor 1 hingga 25, dan kami akan naik bus nomor 26 hingga 25 di pihak kami.
Silakan mulai jumlah karyawan untuk setiap departemen, sekarang. Petik 2. Itu selalu sedikit menyusahkan ketika datang untuk mengatur sejumlah besar orang sehingga mereka hanya bisa bergantung pada kemampuan penyelenggara. Mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa federasi memiliki kemampuan pengorganisasian yang sempurna untuk dapat mengatur 2 korps diplomatik dengan lebih dari 2.000 orang dan keluar dari Grand Skysia Hotel dengan tertib sebelum mereka naik bus. Bus-bus jiwa perlahan-lahan keluar dari hotel di bawah bimbingan pengawalan Mesya khusus dan langsung menuju ke pelabuhan. Tang Wulin duduk di belakang bus dan sedang duduk di lorong sementara Gu Yue mengambil kursi dekat jendela. Secara umum, semua orang secara sadar akan menyerahkan kursi di samping Tang Wulin kepada Gu Yue selama perjalanan selain dari penginapan mereka. Ini sepertinya sudah menjadi praktik yang mapan. Gu Yue menutup matanya saat dia bersandar di kursi. Sejak hari dia bertengkar dengan Tang Wulin, dia tampaknya telah kembali ke dirinya yang biasa. Dia berbicara dengan hemat tetapi saling pengertian yang dia miliki dengannya tetap kuat seperti sebelumnya. Jarak dari hotel ke pelabuhan tidak jauh, dan 2 kapal besar muncul di cakrawala ketika laut datang untuk melihat. Setiap kapal besar memiliki setidaknya 5 lantai di atas geladak yang terlihat. Paduan yang terbuat dari kapal-kapal besar itu berkilauan dan jelas ada celah yang terpasang untuk memasang senjata jiwa. Laut itu bukan tempat yang damai. Menurut perhitungan federasi, jumlah binatang buas di laut setidaknya 50 kali dibandingkan dengan yang ada di darat. Namun, ini dulu. Sejak binatang buas di darat mulai menghadapi kepunahan, manusia mengulurkan tangan mereka ke arah laut, menghasilkan pengurangan yang signifikan dalam populasi hewan buas di laut. Namun, meskipun ini sedang terjadi, binatang buas di laut masih jauh lebih banyak daripada binatang buas yang saat ini hidup di benua Douluo. Hanya kapal besar seperti ini yang memiliki kemampuan ofensif dan defensif yang kuat yang mampu melakukan perjalanan jarak jauh di laut. Secara alami, kapal besar seperti ini akan menghabiskan banyak uang. Tang Wulin secara tidak sengaja mendengar bahwa benua Bintang Luo mengirim orang-orang mereka dalam misi diplomatik kali ini dengan tujuan memamerkan kapal-kapal besar mereka. Tentu saja, masih akan memakan waktu yang sangat lama bagi mereka untuk mengejar kecepatan federasi dalam mengembangkan teknologi baru. Mereka turun dari bus berturut-turut dan naik ke kapal. Tang Wulin sedikit terkejut melihat bagaimana 2 kapal besar tidak secara terpisah mengambil korps diplomatik dari benua Bintang Luo dan benua Douluo. Sebaliknya, kedua belah pihak diangkut secara bersamaan di kedua kapal besar dan tampaknya seolah-olah sudah diatur sebelumnya. Pengaturan ini diduga untuk kepentingan program pertukaran. Para siswa dari Akademi Shrek tidak mudah terlihat dalam bentangan luas orang-orang di korps diplomatik sampai mereka diminta naik ke kapal.